Sandepansnya kita lihat teman-teman suhu dari Surabaya, profilnya beliau nih. Ini terkenal di Surabaya ini. Bisa, bisa. Iya. Thank you loh undangannya juga ya. Thank you kok, tenang kok. Yes. IT-nya sudah ready?
Gila. Serem ini, serem. Ya, thank you, Harrison. Thank you, Ko Andi. Saya dulu ya. Oh, Ini suhu-suhu dari Enrich Together ya. Jadi kalau saya baca Enrich ini artinya udah luar biasa banget nih bro. Enrich kalau nggak salah memperkaya ya, bener ya artinya ya. Iya brother ya. Jadi misinya leader-leader di sini terutama founder ya, saya ucapin thank you buat si ini Edison, terus Andi Irawan, terus saya juga mau sapa ya Julius nih pernah satu acara sama saya ya. Untuk ada jadi leader-leader di sini sangat luar biasa ya. Jadi misinya udah jelas ya, memperkaya bersama ya. Jadi kalau kaya sendirian itu udah nggak zaman ya, bener ya Edison ya. Iya. Yang asik itu kalau kita kayanya sama-sama, ya bener ya. Nah kebetulan ya halo Julius, halo juga Bro Robert tadi ya. Saya nggak sempat membalas ngechat semua ya. Nah kebetulan hari ini saya cuma mau sharing ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa merubah sudut pandang Anda dan pola pikir Anda terhadap sebuah bisnis asuransi ya. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, saya mau bagi-bagi uang dulu nih, boleh nggak, Harrison? Sorry nih ya, bukan saya mau bagi-bagi uang dulu nih. Makanya bagi uang banyak yang seneng kok. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya mau kasih pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Nah, yang bisa benar, saya akan kasih nanti OVO. Langsung saya transfer, nanti tim IT saya bantu catat deh, nggak apa-apa ya. Nah, tahu nggak kira-kira sebelum saya berkarir di bisnis Prudential, kira-kira teman-teman, siapa yang bisa bantu jawab ya? Sebelum saya ada di sini, sebenarnya saya dulu pantesnya background saya sebagai apa? Ini pantesnya atau realnya kok? Pantes dan realnya, menurut pandangan Anda apa? Yang benar saya akan kasih OVO P-Goceng. P-Goceng tuh. Wah, 5 Octavianus preman. Preman, wah ini outside the box nih ya. Siapa yang dari jawab preman ini ya? Oke, pedagang HP ya masih kurang tepat teman-teman. Pedagang HP masih kurang tepat. Yang spesifik. Ya. Gua nggak boleh jawab. Siapa yang benar langsung instruktur fitness. Oke, karena mungkin Anda lihat tampilan saya hari ini mungkin ya. Tapi sebelum saya hari ini posisi badan seperti ini, dulu saya nggak seperti ini badan saya juga teman-teman ya. Dulu badan saya 85 kilo. Oke, tadi ada yang jawab udah. Pedagang sebentar. Pedagang voucher dan HP Cina, Julius ya. Oke, nanti saya transfer ya ke Julius ya. Nanti tolong dicatat Ben ya. Oke. Pertanyaan pertama udah dijawab ya, pedagang voucher dan HP Cina ya. Oke. Dan teman-teman pasti wondering kan, bagaimana seorang pedagang dan pengusaha dulu, dan saya tepatnya bukan cuma hanya pedagang voucher teman-teman, saya tapi seorang partnership Telkom Fleksi ya pada saat itu. Tapi bagaimana saya merubah pola pikir saya dan bisa ada di bisnis ini. Nah, ini yang bikin kita penasaran ya, teman-teman ya. Oke. Ben, tolong siapin slide saya, karena saya udah siapin slide-nya buat Anda semua, teman-teman. Nah, sebenarnya saya mau bahas hari ini build your own business, teman-teman. Ya, tapi sebenarnya bisnis yang seperti apa sih? Nah, terus bagaimana tadi seorang pedagang, ya kan, yang notabene juga tadi kemarin punya bisnis yang ya cukup besar ya bagi saya, teman-teman ya. Tapi bagaimana saya akhirnya bisa move ke bisnis yang nggak pernah dilirik orang. Dan even saya sendiri pun juga dulu tidak pernah memandang dengan 2 mata saya. Jangankan 2 mata, teman-teman. 1 mata aja saya nggak pernah memakai untuk memandang bisnis Prudential itu adalah bisnis future value-nya yang sangat bagus. Tidak, teman-teman. Nah, tapi kenapa saya mau berubah? Tapi sebelum saya mau mengatakan saya mau berubah, saya boleh cerita dulu nggak sih, teman-teman? Kadang-kadang kita itu hidup di pandangan masa lalu kita, teman-teman. Ya, saya dulu pada saat pertama kali direkrut oleh leader saya, Pak Wibisono. Kebetulan di tahun 2004, teman-teman, saya coba diajak sama dia. Dan tapi sebelum saya diajak, saya sebenarnya sebagai seorang nasabah dulu. Nah, 3 bulan setelah saya jadi nasabah, biasa leader-leader biasa kalau akhir tahun kan cari agent ya, teman-teman. Nah, kebetulan leader saya Pak Wibisono juga sama, cari agent pada saat itu. Nah, cuma yang pada saat itu saya berpikir, bisnis asuransi ini nggak mungkin bikin saya kaya gitu loh, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya dulu waktu kecil ya teman-teman ya, saya kebetulan dibesarkan di background seorang pengusaha pedagang juga teman-teman ya. Papa mama saya buka toko konveksi, ya, Anda bisa lihat di sandepan profil saya, papa mama saya. Nah, orang tua saya itu dulu punya toko konveksi teman-teman, dan ada 3 toko. Nah, dari kecil saya sudah dididik bagaimana saya membantu mereka. Nah, pada saat saya jaga toko, ya namanya kita jaga toko pasti banyak sales dong teman-teman yang datang. Nah, salah satunya yang datang ini sales asuransi teman-teman. Jadi saya pada saat saya 6 SD
Mereka memang bukan cari saya. Cuma pada saat mereka ke toko, saya lagi giliran jaga toko, mereka cari, papa mama di mana? Oh, lagi mandi om. Oh, lagi ke sini om. Om dari mana ya? Oh, saya dari asuransi. Ya, saya sebut aja ya teman-teman ya. Pada saat itu ada perusahaan BUMN, sebutlah Bumi Putra namanya. Nah, setelah saya sebut, setelah mereka mengenalkan diri, oh, saya langsung menangkap, oh, gini loh profilnya agen asuransi. Nah, yang mana pada saat saya melihat profilnya dulu, teman-teman, agen asuransi umur 6 SD, saya melihat profesi agen asuransi itu nggak beken sama sekali, nggak keren gitu loh maksud saya. Mereka dengan tampilannya office look, ya tapi bukan office look seperti anak-anak muda hari ini ya, teman-teman ya. Nah, dia bawa tas, koper, saya pun masih ingat bentuk kopernya seperti apa, dan dia naik sepeda motor seperti apapun masih ada di kepala saya sampai hari ini. Nah, singkat cerita, saya juga tidak berpikir bahwa agen asuransi itu bagaimana ke depannya, saya juga tidak memikirkan. Tapi beriring dengan waktu, teman-teman. Singkat cerita, tahun depan, 2 tahun lagi, orang-orang ini tetap datang kan, yang mana mungkin servicing atau menawarkan produk baru. Nah, cuma pada saat saya itu melihat, kok gini ya orang ini, maaf ya, saya bukan membandingkan atau underestimate kepada mereka dulu, enggak. Tapi saya melihat bahwa penampilan mereka sejak 2 tahun yang lalu, saya ketemu pertama kali, sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang, penampilan mereka nggak ada perubahan sama sekali. Mereka tetap penampilannya seperti itu dan mereka tetap datang di parkir di depan toko saya juga tetap dengan sepeda motor yang sama. Nah, berarti saya membuat sebuah pola pikir di dalam pikiran saya, oh, agen asuransi ini ya seperti ini gitu loh. Nah, singkat cerita di tahun 2004, teman-teman, ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini. Di, lu kan bisnis sudah lama, lu mau nggak coba bisnis asuransi? Yang mana pada saat lu kerja bisnis asuransi, pasti penghasilan lu tanpa modal, terus income lu 100 juta. Kira-kira mungkin nggak teman-teman? Saya langsung merubah, wah masa sih? Oke, gua percaya nggak mungkin dong. Kenapa? Karena saya mendapatkan pengalaman dan saya melihat contoh nyata sendiri selama 3 tahun berturut-turut agent profil asuransi ya seperti ini. Tapi pada saat 2004, seakan-akan diubah bahwa bisnis tanpa modal, lu bisa kaya, penghasilanmu cepet ya. Dan pada saat itu saya bilang, sorry ya, friend. Ini rasanya sih nggak masuk akal. Kenapa? Yang di mana-mana orang bisnis harus pakai modal. Dan akhirnya singkat cerita, saya tolak tawaran itu tahun 2004, teman-teman. Nah, singkat cerita di tahun 2005, namanya leader luar biasa ya, teman-teman ya. Jadi, thanks to God kalau ada leadermu yang hari ini Anda tetap tidak percaya, tidak yakin, tapi dia tetap follow up, ya big applause buat mereka. Karena mereka mungkin melihat ada sesuatu besar dalam diri Anda ya, termasuk leader saya ya, teman-teman ya. Nah, tahun 2005, dia tetap ketemu saya dan berusaha approaching lagi dan coba menjelaskan, ini loh, di aku jalan setahun, income-ku sudah segini. Nah, cuma maaf teman-teman, income dia setahun dengan waktu saya sudah buka toko, yo masih jauh, bumi langit teman-teman. Jadi dalam hati, ya saya ketawa aja sih, aduh cuma income segitu, ya kan? Terus rasanya nggak juga deh, daripada gue mikir ya, sorry ya, dulu mindset kita kan agen asuransi ya, sama seperti minta tolong, ya toh, tolonglah aku udah sekarang di asuransi, tolong dong beli. Itu yang ada di kepala saya dulu teman-teman. Sehingga akhirnya 2005 saya bilang, enggak ada, friend. Kenapa jadi saya tolak? Maaf ya, friend ya. Dulu, pada saat saya lulus, SMP, SMA, ya, saya yakin pada saat kita lulus dulu, teman-teman pasti kan disuruh ngisi album kenangan ya. Ditanya, kita-kita lu dulu nanti apa kalau pada saat nanti lu udah dewasa. Gak pernah saya nulis di buku salah satu teman saya, dan saya tulis, cita-cita saya jadi agen asuransi. Gak ada. Jadi nggak pernah ada di kepala saya untuk jadi agen asuransi, apalagi mengembangkan bisnis asuransi, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita tahun 2006, itulah awalnya saya akhirnya mendandatangani aplikasi keagenan, teman-teman. Wah, kayak kalau sinetron Anda bilang, wah ini puncak acaranya nih ya. Tapi maaf teman-teman, 2006 saya mendandatangani, itu bukan karena saya klik. Gak, jujur. Tapi saya tanda tangani karena saya bosan dikejar. 2004 disamperin. 2005 disamperin. 2006 kalau misalnya gua tolak lagi nih leader saya yakin 2007 datang lagi. Dan saya udah kehabisan alasan. Lah mendingan saya bilang, ya udah daripada orang ini kejar terus, ya udah deh gua tanda tanganin aplikasi keagenan. Nanti kalau misalnya ikut training, ya gua bilang gua repot lah, ya kan? Nanti kalau suruh prospek, ya gua bilang gua nggak bisa lah, nggak ada waktu lah. Gua udah siapin alasannya teman-teman. Tapi intinya kan dia mau saya jadi agent dan oke, dan saya penuhi. Nah, itulah penyesalan terbesar saya teman-teman. Ya, tahun 2006 kenapa saya nggak serius pada saat itu. Nah, terus puncaknya kapan sih teman-teman? Puncaknya ini loh teman-teman. Tolong next slide.
Setelah saya memperhatikan bisnis saya, teman-teman. Nah, ini saya dulu, teman-teman ya. Ini waktu itu pertemuan masih di, kalau nggak salah tahun 2009, saya pertemuan di Bandung, dan saya juga mendapatkan kategori best dealer pada saat itu, teman-teman, juara 2 kalau nggak salah nasional, ya kan, karena penjualan omsetnya gede, ya. Tapi kalau dulu kita berpikir dan banyak statement seorang pedagang ya, atau orang kita diajarin pada saat kita cari uang atau membangun sebuah bisnis. Nah, mereka selalu ngomong kan, resepnya adalah setiap tahun perbesar omset Anda. Pernah dengar nggak statement seperti itu? Jadi kalau lu mau kaya, tiap tahun naikin omset. Dan saya pakai, teman-teman, tes. Oh, berarti tujuannya atau kata kuncinya naikkan omset. Dan akhirnya saya menemukan ini, teman-teman, di bisnis saya dulu. Ya, makanya saya tanya, kalau Anda punya bisnis yang serupa, saya akan tanya, inikah bisnis yang Anda inginkan? Ya, saya kasih contoh, teman-teman, saya mulai usaha benar-benar adalah di tahun 2005. Dengan omset pada saat itu per bulan, karena saya jual voucher, saya bisa omset jualan itu 2,5 miliar, teman-teman, satu bulan. Nah, Anda jangan pikir, wih gila ya, kok Andi berarti 2,5 miliar, punya uang banyak dong, udah punya kelolaan penjualan bisa 2,5 miliar. Sorry teman-teman, ya. Yang kita pakai ini bukan murni modal saya. Ya karena kita punya basic skill pintar jualan. Sometimes kadang-kadang saya juga pinjam utang barangnya orang. Jadi saya seperti maklar doang gitu loh teman-teman. Misalnya saya ada dealer A nggak bisa jual. Ya gue tanya, kok gue bayar uang muka ya. Misalnya gue dikasih gue kasih gopek tio misalnya ya kan. Nah, tapi gue utang ya yang gopek tio-nya lagi. Nah, gue muter uang di situ teman-teman. Ya, jadi jangan dibayangin 2005 gue punya 2,5 miliar, enggak teman-teman ya. Paling modal kita cuma gopek, apa lapek lah ya. Sisanya kita ngutang semua teman-teman ya. Jadi kita main perputaran uang. Nah, singkat cerita di tahun 2005 omset saya 2,5 miliar dengan margin. Margin itu adalah selisih profit saya teman-teman. Keuntungan saya. Ya saya ambil dari dealer misalnya cepek ceng, ya saya tambahin 2% itu keuntungan buat saya. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya masih bisa lakukan di tahun 2005 dengan keuntungan kotor itu 2%. Berarti bayangin ya teman-teman ya, di tahun 2005 saya punya margin 2%, saya punya gocap tio. Loh, makanya maaf kata nih, pada saat tahun 2005 Wibisono datang ke tempat saya, dia kasih GPS dia yang cuma pada saat itu Jigoteo doang, ya saya ketawain dalam hati teman-teman, karena saya udah punya gocap. Jadi nggak masuk gitu loh menurut saya. Ya sorry to say, ya bener kan? Nah, tapi pada saat 2006, karena pedagang, bayangin ya teman-teman, inilah sebuah big trouble, big problem pada saat kita jualan dan Anda semua bilang gampang, semua orang bisa jualan. Saya tadi bisa ketemu dealer, ngambil barangnya dealer. Temen saya tahu nih, misalnya Erison tahu, wih gila, enak banget ya si Ko Andi ya, ngambil barang dari dealer, dia ngambil, dia lempar, untung 2%. Coba deh, gue juga masukin juga ke dealer. Bisa dong. Dan pada saat itu pedagang sedikit, teman-teman. Tahun 2005 pedagang bisa dihitung pakai jari di WTC Surabaya. Paling cuma pedagang besar 4-5 orang. Sehingga saya masih bisa margin 2%. Tapi begitu 2006, 5 pedagang tadi jadi 10, teman-teman. Apa yang terjadi? Saingan, teman-teman. Sudah pasti dong. Selisih orang 25 Cigotun, teman-teman. 25 perak. Itu orang bisa pindah, nggak beli sama saya. 25 rupiah. Dia pindah loh. Walaupun toko saya di lantai 2, toko dia di lantai 5. Dibelain naik, teman-teman. Apalagi naiknya kan nggak naik tangga, eskalator dan lift. Dibelain naik. Beda cuma Cigotun. Nah, sehingga pada saat margin saya 1%. Nah, inilah Fata Morgana, teman-teman. Margin saya turun sisa 1%. Untuk bisa menghasilkan pendapatan sama yaitu 50 juta, berarti saya di tahun 2006, saya nggak bisa jual 2,5 miliar dong. Saya harus jual lagi 5 miliar, teman-teman. Yang jadi masalah satu, tempat yang tadi saya ngambil barang, dia bilang, Di, nggak bisa lagi lu ngutang. Gua di-cashin sekarang keras. Mau nggak mau apa, teman-teman? Akhirnya saya pinjam bunga bank. Panas dong hati, ya kan? Dikerasin, oke, kok nggak apa-apa, besok gua lunasin juga, penting barang kasih ke gua. Dan tapi ini Fata Morgana, teman-teman, cuma gocap tio doang, gua berharap keuntungan yang sama, tapi gua harus jual 5 miliar. Nah, ini mulai kelihatan masalahnya. Kenapa jadi kelihatan masalah? Bayangin, teman-teman, di tahun 2005, cuma dengan 5 pedagang, saya cuma bisa jual omset 2,5.
Lah hari ini ada 10 pedagang, saya disuruh menjual di alokasi area yang sama, yaitu cuma Surabaya doang, disuruh jual 5 miliar. Kira-kira mampu nggak saya? Nggak mungkin. Saya terpaksa harus ekspansi lagi ke daerah, ke daerah, ke daerah. Nah, pada saat saya ekspansi, teman-teman, apa yang nambah? Cost operasional saya nambah dong. Saya nggak ada cabang misalnya di Surabaya Barat, terus saya nggak ada cabang misalnya di Sidoarjo, atau misalnya Jakarta, kita buka di Roxy dah ya. Nah, terus Roxy kan masuk Jakarta Pusat ya teman-teman ya. Nah, karena Anda udah nggak bisa jual lagi di Roxy, ya mau nggak mau kan Anda harus buka lagi di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan lain-lain sebagainya. Pada saat Anda buka cabang, mau nggak mau apa nambah? Biaya teman-teman. Anda sewa tempat lagi, pegawai lagi, mobil lagi, transportasi. Dan ternyata ini seperti lingkaran setan, teman-teman ya. Maaf, saya pakai bahasa yang agak negatif sedikit. Kenapa? Karena begitu saya berharap lagi, besarkan omset lagi, teman-teman. Ternyata margin saya turun. Kenapa? Karena tambah tahun yang jualan itu tambah banyak, bukan tambah sedikit. Jadi tolong, kalau suatu industri, teman-teman, mau bisnis apapun, begitu dia tambah banyak, tapi tidak ditambah banyak dengan permintaannya, ya berarti kan penawaran lebih banyak dibandingkan permintaan. Yang Anda akan terjadi adalah persaingan. Bukannya kita takut bersaing, tapi inilah kenyataannya, teman-teman. Nah, tahun 2007 saya bisa kembangkan sampai 10 miliar, teman-teman. Jadi 0,5%. Tapi marginnya turun jadi 0,5%. 2008 saya bisa 20 miliar, teman-teman. Tiap tahun pokoknya saya double up terus bisa. Tapi ternyata 2009, teman-teman, omset drop. Kenapa? Karena regulasi pada saat itu berubah. Makanya hati-hati dengan sebuah industri. Regulasi sudah tidak mendukung Anda, teman-teman. Kenapa jadi regulasi dirubah? Karena pemain tambah banyak, dealer tambah banyak. Mereka pun perlu harga konsorsium, teman-teman. Nah, kalau dulu saya jualan tahun 2008, 2005, 2006, 2007, dan 2008, kita masih pakai namanya voucher fisik. Voucher fisik artinya lu beli, teman-teman, cepek ceng ya kan, bentuknya kayak KTP gitu dan ada scratch. Itu namanya voucher fisik. Ya. Dan disitulah kita sometimes masih bisa bohongin dealer, teman-teman. Ya. Contoh, saya bisa beli sama dealer Erison, ya kan? Erison pada saat dia jual, berarti kan ini harus barang juga spreading, nggak boleh ditahan, teman-teman. Tapi sebenarnya kita juga masih bisa ngambil sebuah profit ya di luar keadaan biasa. Ini pada saat saya timbun barang. Ya sama seperti hari ini teman-teman, minyak goreng kosong. Kenapa? Karena ada yang nimbun. Sama voucher juga bisa kosong karena ada yang nimbun. Nah, karena banyak praktek-praktek penimbunan-penimbunan ini, akhirnya regulasi dirubah, teman-teman. Yang mana voucher fisik ini dihapus diganti elektrik. Jadi saya udah nggak bisa bohong lagi nih sama si dealer. Misalnya si dealernya Erison. Saya beli misalnya 10.000 per voucher, ya kan? Waktu saat saya beli, Erison tanya, Wandi, ini saya lihat kok dari aktivasi kok nggak ada semua. Waduh, mana gua tahu, bos. Yang penting kan gua udah beli dan gua udah jual. Gua masa ngecekin semua dong dan gua udah lu pakai belum, udah lu jual. Kan bukan urusan gua dong. Gua masih bisa pakai cara seperti itu. Padahal barangnya gua timbun buat persediaan Lebaran nanti teman-teman. Karena gua pelajarin pada saat Lebaran kan pasti nanti operator libur, paling nggak 3-4 minggu. Dulu, karena kan dulu sistemnya nggak canggih seperti hari ini, teman-teman. Nah, tapi pada saat dirubah tahun 2009, teman-teman, diganti jadi elektrik. Yang mana dealer kasih saya ke sub-dealernya, ini mereka sisa pencet enter, kelihatan. Oh, saya kasih kemarin kok Andi, kata Erison ya. Oh, barangnya nggak di spreading nih, masih nandon nih di mana di servernya, nggak dijual-jual. Ya udah, berarti minggu depan gua nggak kasih lo alokasi sebelum lo habisin dulu. Nah, disitulah teman-teman saya mulai berpikir, gila ya, omset saya naikin 2 kali lipat tiap tahunnya. Tapi kok saya nggak bertambah kaya? Ternyata saya ketemu rumusnya, teman-teman. Omset lo harus naikin, itu betul. Tapi selama margin profitmu nggak boleh turun. Coba tolong next slide. Diklik. Pada saat Anda punya margin naik, ini ya teman-teman ya, omset naik nih, saya bikinin grafiknya. Ya kan? Tapi margin keuntungan Anda turun. Berarti kan profit Anda sebenarnya flat. Dan ini fata morgana lagi, boleh saya ngomong sama Anda semua teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya Anda bertambah miskin setiap tahunnya, walaupun 50 jutanya sama brutonya. Tapi kalau kita hitung-hitung secara neto, saya bukan bertambah kaya setiap tahunnya, teman-teman. Saya bertambah miskin. Kenapa? Ingat tadi waktu saya ngomong 2006,
Saya harus ekspansi karena saya udah nggak bisa jual 5 miliar sendiri di area yang sama. Berarti saya harus ekspansi ke Surabaya Barat atau ke Jakarta Utara atau Jakarta Selatan seperti itu. Pada saya ekspansi, berarti saya perlu modal baru lagi untuk sewa toko, pegawai lagi, mobil transportasinya, dan juga saya harus membayar bunga kredit saya ke bank. Nah, bayangin 2007 seperti itu lagi, teman-teman. Padahal yang saya kejar cuma 50 juta bruto. Berarti ini ada yang salah ini sama bisnis ini, saya bilang. Dan untungnya waktu itu saya ingat, teman-teman, tahun 2006 kan mulai ditawarin dan saya bilang kan no. Ya, 2007 kan saya bilang, pada saat itu saya mulai sadar di tahun 2007, teman-teman. Nah, pada saat di tahun 2007 saya coba tanya sama leader saya pada saat itu, Pak Bibisono. Saya nggak ngerti waktu itu jenjang karir off roading nggak, teman-teman. Saya cuma berpikir pada saat itu saya coba mau cari jualan apa yang profitnya nggak turun. Saya waktu itu juga nggak berpikir mau ngembang bisnis prudential, nggak, teman-teman. Nggak mungkin, karena waktu itu saya cuma mau cari pengganti. Gila ya, ini margin saya kok turun terus. Coba deh, rasanya dulu waktu di BOP tahun 2006, saya ingatnya dia ngomong komisi 30%. Apa benar, saya bilang. Nah, saya telepon dia. Itulah awalnya di tahun 2007, teman-teman. Saya mulai serius, saya mau jualan. Bukan mau jadi leader ya, bukan mau ngembang bisnis. Cuma mau mengganti, teman-teman. Cari bisnis yang profitnya nggak turun. Makanya saya pikir, nggak apa-apa deh. Saya sambil jualan jadi agent asuransi. Nah, makanya tadi kalau kita lihat di Sanepan, saya bisa double circle pada saat tahun 2007, teman-teman. Untuk membuktikan, bener nggak komisinya 30%? Dan ternyata setelah saya hitung, bener loh, teman-teman. Setelah belum lagi bonus produksi ya kan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tanya kenapa saya awalnya bisa pindah dari tadi pebisnis voucher dan saya bisa masuk jadi agent asuransi. Tapi sorry teman-teman, baru jadi agent asuransi ya. Belum berpikir mau menjadi pebisnis dan menjadi leader. Kenapa? Karena saya juga waktu itu masih banyak job desk saya di sini, teman-teman. Tadi seperti Anda lihat, saya juga ngurusin dealer saya. Ini baru di toko, teman-teman ya. Belum saya ngurusin dealer saya. Belum saya juga ngurusin perusahaan join dengan teman saya, sebuah perusahaan ini, teman-teman. Isi ulang pulsa, cuma yang multi operator. Kalau hari ini kan Anda sisa beli pulsa kan gampang ya, teman-teman ya. Anda sisa masuk OVO, Topet, kayak BCA dan lain sebagainya. Atau Anda masuk langsung ke Telkomsel, bisa langsung Anda beli. Kalau dulu nggak bisa, teman-teman. Dulu nggak bisa seperti itu. Ya, dulu pada saat kita mau beli voucher elektrik, itu berarti kalau saya seorang pedagang, ya, karena dulu operator ada 10, teman-teman, ada Telkomsel, ya toh, terus ada Indosat, ya kan, terus ada Tri, juga ada XL dan lain, ada IM3 juga, IM3 hari ini udah nggak ada, ya. Nah, berarti pada saat dulu orang mau jadi dagang karena dia jual voucher elektrik, berarti dia harus punya modal 10 handphone, teman-teman. Nah, jadi Ericsson misalnya datang ke toko saya ya, tolong dong isi pulsa. Ya udah saya ambil handphone yang operatornya Telkomsel, baru saya bisa isi Telkomselnya ke Ericsson. Terus misalnya si Julius datang ke saya, tolong dong isiin Indosat saya ambil handphone yang lain. Nah, terus saya dulu berpikir, gila ya, kalau saya seorang pedagang, downline saya untuk jualan ada 10 operator dan pakai 10 handphone, gila, ini berarti kan modal mahal banget ya. Nah, gimana caranya kita masukin ke dalam server? Ya, jadi tahun 2007 saya udah punya server yang sama seperti Topet lakukan hari ini, teman-teman. Tapi nggak canggih seperti Topet hari ini, ya kan? Karena kita masih banyak errornya, karena kita pakai server sendiri. Nah, saya nggak ngerti, tapi saya suruh IT waktu itu bisa bikin, teman-teman. Nah, singkat cerita juga, perusahaan kita akhirnya drop juga. Kenapa? Karena banyaknya persaingan, teman-teman. Pada saat awal ya, kita oke bisnisnya. Nah, jadi itulah awalnya. Jadi, saya nggak ngomong bisnis Anda jelek, enggak. Tapi tolong Anda pelajari. Inikah bisnis yang Anda inginkan? Bayangin teman-teman, saya membuang waktu 5 tahun, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ternyata at the end-nya, saya menghadapi sebuah kenyataan bahwa saya tidak bertambah kaya, melainkan tambah miskin. Pusingnya tambah, tapi kayanya kagak. Lemburnya tambah, tapi nggak tambah kaya. Berarti ada sesuatu yang salah di bisnis saya. Untungnya saya sadar, karena saya punya catatan setiap tahun, teman-teman. Makanya saya tahu ada untung rata-rata 2%, 1%. Dan ini yang saya pelajari. Dan ternyata the good news is, ada satu bisnis yang marginnya kagak pernah turun, teman-teman. Yuk jadi agent. Kan 30% dari zaman saya dulu, tahun 2006, komisi sama 30%. Zaman Ericsson, zaman Anda semua kan sama 30%, kecuali PCB dan Purwarisan yang 5 tahun cuma jigohun. Tapi yang 10 tahun pun Anda tetap sajak hun, dan nggak pernah turun.
Even agentnya tambah banyak, ya, even agentnya tambah banyak, yang jualan tambah banyak, tapi nggak pernah diturunin, teman-teman. Kenapa? Karena jumlah pertambahan orang penjualan, penawarannya, dengan permintaannya, lebih banyak permintaannya. Jadi ibaratnya kita ini apa ya teman-teman ya, boleh saya bilang. Dari tahun 2006, anggaplah saya ya, berarti kalau tahun 2022 berarti saya udah 16 tahun. Tahun ini saya 16 tahun berkarir di Prudential. Dan marginnya selama 16 tahun saya tiap tahun jualan, misalnya startup doang ya, kita nggak ngomong kayak si suhu ini ya, Edison ya, PCC, terus PC tiap tahun, ya kan? Anda startup aja tiap tahun 30. Ya, apa nggak luar biasa teman-teman, apalagi kan 24 bulan kita dapatnya. Kalau di sini kan saya nggak jualan, misalnya bulan depan saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat income loh. Tapi di sini Anda sudah pasti Anda jualan hari ini, komisi kita sampai 24 bulan ke depan. Jadi kalau saya boleh bikin rumus, sebenarnya kalau saya di luar sana, bisnis saya sama dengan ada omset sama dengan saya dapat duit. Tapi kalau di Prudential nggak jadi agent. Anda jualan hari ini, yang diberikan adalah ilmu tambah, teman-teman. Kenapa? Karena kan komisi kita akumulasi 24 bulan. Nah, di situ loh saya mulai kliknya. Gila, berarti nih kalau jadi agent, nggak suki, nggak kaya maksudnya. Yang salah bukan bisnisnya, kitanya yang salah. Nah, karena itu saya 2007 saya bisa double startup, teman-teman. 2008 saya bisa startup, dan saya memutuskan mau jadi leader itu di tahun 2009. Pada saat itu omset saya juga drop, saya juga melihat future value saya di bisnis sana udah nggak bagus. Nah, inilah coba saya mulai mengajak Anda, teman-teman. Saya nggak ngomong bisnis Anda hari ini jelek, tapi tolong kita membuat catatan sendiri, teman-teman. Kalau memang bisnis yang kita jalanin di luar sana udah mulai gerakannya mulai nggak bagus, apa segala ya kan, ya udahlah, coba kita tolong balik ke sini fokusnya, ya. Oke, next slide, Ben. Ini dari sisi bisnis ya teman-teman ya, tapi saya tahu hari ini di dalam Zoom acara hari ini yang ada 75 orang, saya yakin kan bukan seorang pengusaha semua ya teman-teman ya. Tapi saya akan tanyakan ini loh kepada Anda semua ya. Tolong disadarin, kerja atau bisnis seperti apa yang kalian inginkan sebenarnya. Karena pertanyaan ini sebenarnya yang saya tanyakan ke dalam diri saya. Pada saat saya mengalami kok margin saya turun ya. Nah, nanti yang saya mau bahas, bisnis seperti apa sih yang sebenarnya kita idamkan dan sebenarnya bagus. Ya, next slide, man. Next slide, man. Seperti inikah juga yang kalian inginkan, bekerja 8 jam dalam sehari, tapi membangun bisnis orang lain. Maaf ya, ini saya kasih slide ini bagi kalau kita kerja ikut orang di luar sana. Ya, inikah yang Anda inginkan sebenarnya, bekerja 8 jam dalam sehari, ya kan? Tapi sebenarnya Anda nggak membangun bisnis Anda, tapi Anda membangun bisnisnya orang lain. Nah, jadi ini tolong juga jadi pertanyaan kalau Anda hari ini masih ikut sama orang. Bukan saya ngomong itu jelek ya, tapi tolong paling nggak kan kita revisi hidup kita. Tiap tahun kan kita membuat sebuah goal, sebuah afirmasi baru lagi. Nah, kita tanyakan. Itu yang saya lakukan dulu, teman-teman. Ternyata setelah saya lakukan, saya bisa menemukan, loh 2005 marginnya sekian, 2006 kok turun, 2007. Sehingga saya tahu sebenarnya apa yang saya lakukan ini nggak bagus. Loh kalau memang kita udah tahu nggak bagus, berarti kan kita harus segera mencari produk alternatif atau cari yang lain yang lebih bagus buat hidup kita. Ya, jadi saya nggak ngomong ini nggak bagus, tolong Anda tanyakan kepada diri Anda semua masing-masing hari ini, teman-teman. Bisnis yang tadi seperti itukah yang Anda inginkan? Atau kalau Anda hari ini menjadi seorang pekerja, inikah yang Anda inginkan? Saya membuat sebuah simulasi paling gampang seperti ini ya, teman-teman ya. Maaf sekali lagi nggak menyindir atau enggak, tapi ini mudah-mudahan bisa merubah pola kita berpikir. Saya nggak tahu, UMR Jakarta berapa ya sekarang, teman-teman? 4,5 juta kalau nggak salah ya. 4,5 juta kurang lebih, berarti 4,6 ya, berarti kurang lebih sama seperti kita di Surabaya. Surabaya udah 4,3, teman-teman. Ya, pertanyaan saya berapa lama Anda harus bekerja dan posisi apa hingga Anda bisa mendapatkan income 100 juta per bulan? Ya, kalau kita sebagai seorang karyawan. Anggap hari ini gua ngelamar deh sama bos Edison kerja. Yang namanya gua mahasiswa baru lulus, bos. Mungkin nggak sih gua bisa berharap gaji gede dibandingin UMR? Nggak mungkin. Kecuali kalau gua ternyata ponakannya bos. Atau gua masih ada relasi sama pemilik bisnisnya. Mungkin gua bisa dikasih lebih. Tapi kalau kita orang ordinary, teman-teman, ya paling UMR. Ya, saya kasih contoh ya, Surabaya 4,3 juta. Nah, sekarang kalau saya tanya nih sama bos-bos kan banyak nih. Karena tampangnya tampang bos semua deh ya. Nah, saya tanya nih sama Anda bos. Bos, kira-kira berapa sih pantesnya saya dinaikin gaji setiap tahunnya?
Kira-kira berapa persen saya boleh naik? Tadi saya dapat 4.300.000, teman-teman. Ya kan? Terus saya boleh tanya nih, 5%. Oke. Inflasi 10%. Berarti kalau misalnya Bos Erison kasih saya 10%, itu saya nggak naik gaji. Sebenarnya cuma disesuaikan gaji saya. Karena kebutuhan saya, keperluan saya, itu setiap tahun juga naik 10%. Jadi kalau 10% naik gaji, kita nggak boleh bahagia, teman-teman. Ya, cuma luar biasanya, ya kan? Berarti kalau kita hitung ya, teman-teman ya, tahun kedua, kalau saya cuma dapat 10% kenaikan gaji, berarti kan saya cuma dapat 4.730.000. Tahun depan berikutnya, saya naik lagi 10%, cuma 5.160.000. Tahun depan lagi 5.590.000, tahun kelima 6.020.000. Gila, 5 tahun gua mengabdi sama Bos Erison, gua cuma dibayar lakteo loh. Tapi nggak apa-apa, Bos, karena usia saya baru 22, anggap gua baru lulus. Tapi 5 tahun kemudian gua udah dicacit, men, 27. Laki-laki 27 rasanya kalau belum merit ya agak telat sih ya, bener nggak? Oke ya teman-teman ya. Tapi inilah gambarannya teman-teman, 27. Dan akhirnya saya selama 5 tahun, saya membangun bisnisnya bos saya, bukan membangun impian dan bisnis saya. Setuju ya teman-teman ya? Next slide, man. Next slide. Pertanyaan saya untuk kita semua teman-teman. Boleh kita pahami bersama, dunia di luar sana terus berubah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Saya ulangi kalimatnya teman-teman. Dunia terus berubah, dunia terus berputar setiap harinya. Anda mau stop, Anda mau tidur, Anda mau ngapain, dia tidak peduli teman-teman. Dunia terus berputar pada porosnya. Dan ilmu pengetahuan dan juga hal-hal di luar sana juga setiap hari berubah teman-teman. Hari ini siapa sih yang bisa menyangka kita bisa ketemu tatap muka, bisa sharing hari ini by Zoom doang. Kalau nggak ada pandemi, Zoom nggak laku, teman-teman. Zoom nggak laku. Tapi begitu ada pandemi, Zoom jadi laku. Berarti dunia terus berubah. Even lagi the worst thing atau the best thing pun, ya dunia terus berubah. Handphone Anda, gadget-gadgetnya juga Anda suka mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Mobil juga, ya tahu teman-teman. Tas, barang-barang branded, Anda mengikuti semua perubahan. Tapi bagaimana cara dan pola pikir kita untuk mencari income kita, untuk sebuah nilai future value yang paling bagus. Makanya pertanyaan saya ulangi untuk ketiga kalinya, dunia terus berubah, teman-teman, bagaimana dengan Anda? Apa yang membuktikan juga bahwa dunia di luar sana terus berubah? Next slide, Ben, tolong. 100 tahun yang lalu, teman-teman, hampir semua orang mempunyai kuda, dan mobil hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Tapi sekarang berbalik, rata-rata orang mempunyai mobil, tapi hanya orang yang benar-benar kaya yang mampu membeli kuda. Jadi inilah yang tadi saya bilang, jangan kita terlalu fokus dan hidup di keterangan sebuah masa lalu atau sebuah informasi di masa lalu. Bayangin ya, Anda mempercayai sebuah orang yang 100 tahun yang lalu, misalnya ada the time machine, ya, tiba-tiba datang dan dia bilang, lu tahu nggak, Robert misalnya, Beb, lu tahu nggak, Beb, orang kaya zaman dulu itu cukup dibilang punya mobil udah kaya, dan Anda pakai informasi dan keadaan 100 tahun yang lalu Anda pakai hari ini, dan Anda akhirnya, ternyata Anda punya mobil Ayla, teman-teman. Apakah Anda bisa dicap orang kaya hari ini? Dan bayangin teman-teman, karena Anda mempunyai sebuah statement untuk di masa lalu, tapi ini sudah tidak relevan lagi dengan hari ini. Apakah bisa disamakan? Nah ini loh, maksud saya adalah, sengaja saya memberikan gambaran ini. Sama seperti saya tadi teman-teman. Saya dulu mempunyai sebuah pola pikir, saya memiliki sebuah kesimpulan, agen asuransi nggak mungkin kaya. Kenapa? Karena saya melihat waktu itu memang tampilannya seperti itu dan keadaannya seperti itu. Orang tidak mengatakan asuransi itu sebuah kebutuhan. Waktu saya zaman 6 SD, berarti zaman 6 SD saya umur 12 tahun, berarti kurang lebih ya 30 tahun yang lalu lah, 31 tahun yang lalu, teman-teman. Keadaan 31 tahun yang lalu, kalau saya pakai informasinya dengan hari ini, kira-kira akhirnya saya tetap mengatakan apa? Saya nggak mungkin jadi agen asuransi. Nah, ini yang maksud saya, tolong teman-teman, kalau Anda hidup di masa hari ini, tolong kita juga melihat keadaan hari ini. Sama seperti ini tadi, 100 tahun yang lalu, hampir semua orang punya kuda dan punya kuda. Tapi yang punya mobil sedikit, berarti orang kaya yang punya mobil. Tapi hari ini kebalik, teman-teman. Yang punya mobil itu orang ordinary,
Yang benar-benar kaya, yang mampu membeli kuda. Karena kudanya pun kuda tarung ini teman-teman ya, bukan kuda yang biasa loh ya, bukan kuda yang dari Sumbawa atau yang mana ya. Nah, ini loh teman-teman. Berarti kan dunia terus berubah. Bukan cuma hanya masalah impor pengetahuannya saja atau keadaannya enggak, tapi informasinya pun juga berbeda. Nah, terus apa lagi teman-teman yang boleh mungkin saya kasih contoh sebuah contoh yang paling gampang ya. Sebelum pandemi, saya yakin orang-orang tua yang hari ini anaknya dulu sekolah dengan damainya, ya kan? Mungkin pernah ada yang ketahuan bawa handphone tuh. Saya pernah teman-teman, ya, karena anak saya kebetulan udah yang SMP itu bawa handphone. Nah, handphonenya waktu itu lupa ditaruh loker. Nah, kebetulan lupa di silent. Berbunyilah tuh handphone. Dipikir anak saya main handphone. Dan akhirnya saya dipanggil, ya, dibilang Pak, aturan di sekolah tidak boleh bawa HP. Ya sudah, berarti dikasih surat teguran dong. Jadi mereka dulu ngomong, they said no phone inside the school, teman-teman. Artinya nggak boleh bawa handphone ke dalam sekolah. Dan 2020, teman-teman, pandemi menjadi sebuah masalah yang luar biasa bagi seluruh dunia. Dan dia bilang apa? Today school is inside the phone. Bayangin kalau saya menjadi orang tua yang nggak mau mengikuti perubahan zaman. Saya bilang, they said no phone inside the school. Berarti anak saya nggak sekolah dong hari ini. 2 tahun masa anak saya nggak sekolah. Padahal sekarang sekolah udah harus pakai handphone. Karena sekolah sekarang sudah ada di dalam handphone. Ini adalah salah satu bukti nyata, teman-teman. Dunia berubah. Sisa Anda mau ngikutin perubahan itu nggak? Karena kalau kita nggak ngikutin perubahan, ya namanya arus lagi ke sana, ada positif dan negatif. Ya maksudnya saya ngomong gini bukan nanti Anda, wah perubahan lagi negatif, oh ya tak ikut, bukan teman-teman. Kita ada akhlak, kita ada akal, ya kita pilih yang bagus yang mana. Ya selama itu memang perubahannya positif, ya kita ikutin dong. Kalau memang perubahannya tidak positif, ya sudah kita tinggalkan. Nah ini 2 contoh teman-teman ya. Contoh berikutnya lagi teman-teman, bukan cuma hanya di sekolah yang terjadi perubahan dahsyat dan luar biasa. Next slide, please. Saya nggak tahu di Jakarta pernah nemu seperti ini nggak teman-teman? Pernah nemu nggak? Yang mana kita tahu dulu kan bahwa Indomaret, ya berarti Anda buka pintunya, Anda dorong, dan Anda belanja. Pernah nemu nggak sih di Jakarta hari ini? Kalau di Surabaya mulai banyak teman-teman. Saya nggak pernah, saya karena udah hampir 2 tahun ini sejak pandemi, saya udah nggak pernah lagi ke Jakarta. Tapi Anda pernah melihat nggak sih bahwa Indomaret pun hari ini merubah konsep mereka dalam waktu penjualan, teman-teman. Mereka pakai sistem drive-thru. Pernah lihat hal ini nggak, teman-teman? Pernah. Kenapa mereka lakukan ini, teman-teman? Padahal pada saat mereka lakukan ini, ya mereka harus punya space yang lebih besar. Ya kan? Karena dulu kan paling cuma Indomaret parkir di depan. Nah, hari ini kan berarti dia harus bikin orang biar lalu pesen, bayar dan ambil barangnya. Berarti kan mereka harus punya space yang lebih gede lagi untuk jalan putarnya mobil. Tapi kenapa mereka lakukan ini? Dan mereka lakukan ini pada saat kapan? Pada saat pandemi, teman-teman. Karena mereka berpikir memberi gerakan lebih mudah pada saat orang mau belanja. Mereka nggak perlu turun untuk membeli, kita layan dengan sistem drive-thru. Nah, mereka pun juga inovatif, teman-teman, menyikapi sebuah perubahan yang ada. Nah, kalau mereka di dunia usaha di luar sana juga menyikapi perubahan yang signifikan, nah berarti kita bagaimana, teman-teman? Apa yang sudah kita lakukan selama pandemi ini? Mungkin masih banyak hari ini pola pikir tertentu, wah, jadi agen asuransi kan wake ya kok ya. Mereka rata-rata wis tak jual, wis punya asuransi kesehatan semua, wis punya asuransi semua. Mungkin ada beberapa teman kita yang punya pikiran yang sama. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih detail, saya boleh bagi slide ini nggak teman-teman? Ya, tolong next slide. Next slide. Next slide. Satu hal lagi ya teman-teman, maaf, ini agak negatif, tapi kebetulan saya sudah menemukan ini agak lucu ya teman-teman ya. Ini kita tahu sendiri kan, merokok itu dapat menyebabkan ya kan penyakit-penyakit sakit kritis ya teman-teman ya, seperti jantung, kanker, stroke dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kenapa jadi memasang slide ini teman-teman? Karena menurut saya sih mereka juga berusaha inovasi. Mereka juga berubah. Mereka sudah memahami bahwa banyak juga tuntutan teman-teman, terutama di negara maju seperti Amerika. Ya, yang pengguna rokok terus dia kena sakit dan dia menuntut ya secara hukum ke perusahaan rokoknya seperti Philip Morris dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Nah, mungkin perusahaan rokok pun juga berpikir teman-teman bahwa apa yang mereka jual ini memang bisa membawakan efek yang luar biasa seperti sakit dan lain-lain.
Dan akhirnya mereka mengeluarkan sebuah produk rokok elektrik. Yang katanya teman-teman ya, karena saya juga udah berhenti jadi perokok sejak tahun 2008, dan katanya iklannya hari ini, bahwa rokok elektrik ini lebih sehat, karena tidak langsung dibakar, teman-teman. Kalau dulu kan rokok kita tahu kan dibakar ya, harus ada koreknya dulu, teman-teman ya. Nah, di rokok elektrik ini dia bilang pakai sistem diangatkan, teman-teman ya. Jadi dia ada alatnya ini, ya kan. Jadi ujung rokokmu itu nggak kebakar, teman-teman, tapi diangatkan, tapi bisa keluar asap. Katanya sih lebih sehat karena tar dan nikotinnya lebih kecil. Nah, saya nggak tahu kenyataannya seperti apa karena belum ada pembuktian karena ini barang baru, ya. Tapi mereka pun berusaha untuk berubah karena mereka tahu industri mereka hari ini bakal terancam karena orang yang mulai sadar akan rokok dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka bagaimana bisa membuat sebuah produk yang baru yang katanya sih diklaim lebih sehat dibandingkan rokok generasi sebelumnya. Ini sebuah perusahaan yang ibaratnya menjual barang negatif aja ya, teman-teman ya. Mereka juga melakukan inovasi dan mereka juga memahami keadaan di luar sana. Orang mau ngerokok, tapi juga rokok yang sehat. Dan mereka tahu pangsa pasarnya. Nah, apalagi kita hari ini menjual sebuah produk yang memang lebih banyak benefitnya dibandingkan negatif tingginya, teman-teman. Dan mereka yang menjual sesuatu yang ada negatif tingginya lebih banyak, mereka pun juga melakukan sebuah perubahan yang signifikan. Ya, oke, tolong next slide, Ben. Nah, seperti tadi janji saya, teman-teman. Kalau Anda boleh berandai-andai hari ini, saya kan ngomong bisnis nih. Bisnis yang bagus itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh nggak saya ngomong, teman-teman? Bisnis yang bagus artinya adalah pada saat produk dan konsep yang Anda tawarkan atau yang Anda jual kepada mereka, ini masih diperlukan. Setuju ya, teman-teman ya? Padahal tadi rokok pun itu produknya nggak bagus, tapi akhirnya banyak orang kecanduan dan diperlukan bagi orang yang sudah kecanduan. Nah, terus produk, kalau saya boleh ngomong, bisnis yang bagus sebenarnya kata kunci awalnya produkmu tetap diperlukan. Contoh di pandemi, ya, yang lagi naik daun apa teman-teman? Antigen. Diperlukan toh? Dulu siapa yang mau pakai antigen? Masker. Bener toh? Makanya banyak orang yang bisnis apa ya, kalau saya boleh bilang itu bisnis kepo, bisnis ikut-ikutan, teman-teman. Wah, konconya jual voucher, temennya jual masker, ikut. Ya toh, makanya banyak yang nimbun kemarin tahun 2020, ya kan? Terus tahun 2020 juga kita tahu banyak harga masker akhirnya digoreng dan naik ya, teman-teman ya. Nah, terus bisnis yang bagus menurut saya juga, teman-teman, itu memiliki pangsa pasar yang besar dan juga luas. Setuju nggak, teman-teman? Ya, jadi kalau cuma produknya diperlukan, ya kan seperti voucher saya bilang tetap diperlukan. Tapi pangsa pasarnya menurut saya udah nggak besar dan nggak luas lagi. Kenapa? Karena di mana-mana orang sudah bisa jual voucher, sehingga saya udah nggak mengembangkan bisnis saya. Saya cuma bisa di area, apalagi dengan dipermudah sekali, ya kan? Nah, terus bagaimana nasib kalau kita masih jualan di Roxy, teman-teman? Pangsa pasarmu nggak bisa luas karena Anda bermasalah dengan sebuah teknologi. Nah, terus pangsa pasar yang besar dan luas pun juga, teman-teman, harus didukung dengan margin yang besar. Itu menurut saya. Bisnis yang bagus harus ada margin besar. Karena kalau margin kecil, teman-teman, produk tetap diperlukan, pangsa pasar luas, omset Anda gede, tapi ternyata kalah dengan sama aja kita nggak untung, sama seperti yang tadi saya ceritakan. Makanya margin harus besar. Terus prinsip ekonomi adalah dengannya mendapat margin sebesar-besarnya. Ini menurut saya, bisnis yang bagus seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau ada pengusaha setuju nggak dengan pendapat saya? Terus kalau modal kecil, berarti berhubungan dengan sebuah resiko kecil. Ya kan, resiko kecil, modal kecil, tapi margin besar. Ada nggak ya di luar sana, teman-teman ya? Terus juga apa? Harus fleksibel, teman-teman. Jangan saya seperti saya dulu. Ya, teman-teman ya, fleksibel karena ada teknologi. Tapi sebenarnya sama aja, walaupun Anda punya teknologi, tapi pada saat Anda cari barang-barang Anda, berarti kan Anda juga nggak bisa fleksibel. Fleksibel itu maksudnya gini loh, teman-teman. Kita yang menentukan kapan kita mau kerja. Bukan kita yang ditentukan oleh pekerjaan dan hingga akhirnya dipaksa kita harus bekerja. Itu yang namanya fleksibel. Nah,
Terus bisnis yang bagus juga menurut saya adalah harus ada e-commerce. Ya, kalau Anda nggak ada e-commerce, maka Anda nggak bisa fleksibel. Ya, terus pada saat ada e-commerce, teman-teman, Anda juga harus memiliki partner. Kalau Anda nggak punya partnership, ya berarti Anda harus menciptakan produk Anda sendiri. Ya, tapi kalau kita dulu kan misalnya saya seperti kenapa saya pilih Telkom? Ya karena saya bilang ya pada saat itu Telkom Fleksi adalah saya nggak tahu kalau di Jakarta ya teman-teman ya, tapi kalau di Surabaya mereka memiliki brand image yang nomor satu. Ya jadi pada saat itu CDMA dikuasai oleh Telkom Fleksi. Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Ya mungkin kalau Jakarta Star One ya teman-teman ya, dulu by Indosat. Nah makanya kenapa saya memilih partnership yang terpercaya. Artinya apa? Begitu saya kasih teman-teman jangan sampai orangnya lari. Ya banyak toh hari ini teman-teman ya. Kalau kita ini ya di dunia online kan sekarang banyak ya teman-teman ya seperti yang kemarin kita dengar kasusnya seperti robot trading ya kan ya partnership kita kan nggak bisa dipercaya artinya. Terus seperti binomo dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi bisnis yang bagus menurut saya partnership Anda harus terpercaya teman-teman. Dan yang the most important thing adalah Anda harus punya seorang mentor teman-teman. Artinya apa? Orang yang sudah ahli di bidangnya dan mau menjadi mentor buat kita. Itu yang bisnis luar biasa. Contoh saya dulu kenapa saya bisa terjun ke dalam bisnis voucher dan lain-lain sebagainya, karena ada salah satu teman saya, dia lebih senior dibandingin saya, lebih tua 10 tahun, dan dia mau ngajar depannya. Kenapa jadi bangkrut? Karena saya ketemu partnership yang nggak bisa dipercaya. Nah, kenapa jadi nggak bisa dipercaya, teman-teman? Di tahun 2002, saya dibohong. Nah, karena kan dulu informasi kan tidak sebagus hari ini ya, teman-teman ya. Jadi kita cuma bisa dapat satu. Kebetulan teman saya yang punya dealer ini, dia bohongin saya. Dia bilang seperti ini, Di, lu nggak ambil lebih banyak kah? Kartu perdana. Waktu itu bukan voucher. Waktu itu ada yang namanya Mentari Plus, teman-teman. Ya, Mentari Plus itu disegel 100 bayar dana. Zaman dulu tuh cepet cing, teman-teman, tahun 2002. Betapa mahalnya, ya kan? Nah, singkat cerita waktu dia tawarkan, Di, lu nggak ambil lebih banyak kah? Kenapa kok? Loh, minggu depan dan sampai 1 bulan ke depan ini jalur distribusi kosong, dia bilang. Mendingan lu ambil deh semua barang gue. Karena tadi saya percaya dengan dia, teman-teman. Karena waktu itu saya tahun 2002 kan masih muda ya, masih usia 22 tahun. Nah, waktu itu saya akhirnya percaya sama dia. Terus kok tak ambil semua. Saya ambil semua. Dan waktu itu saya keluar modal 100 juta, teman-teman. Nah, begitu saya keluar 100 juta, saya ambil dapat waktu itu kurang lebih ada berapa ribu ya, 1000 perdana ya, teman-teman ya. Nah, mulai besok kan saya coba iklanin. Dulu kita iklan itu nggak ada zaman yang seperti hari ini. Saya harus masuk di iklan baris, teman-teman, di orang Jawa Pos kalau kita di Surabaya. Kalau di Jakarta mungkin Kompas lah ya. Saya jual nih perdana Mentari Plus, ya kan? Karena saya tadi modal 100.000 ya. Saya bangun jam 6, teman-teman. Biasanya kalau kita bangun jam 6, ya setengah 7 itu udah ada yang telepon. 6.15 sudah ada yang telepon. Nah, ternyata sampai jam 8, jam 9 nggak ada telepon. Nah, saya curiga. Kebetulan saya dulu langganan koran, kebetulan datangnya jam setengah 9, teman-teman. Begitu saya buka iklan barisnya di Jawa Pos. Lu gila, ada yang buka 95.000, ada yang buka 85.000. Loh, saya bingung dong, teman-teman. Ya kan? Katanya barang kosong. Kenapa orang pada ngepiah semua nih? Ya kan? Ya udahlah, oke lah, mungkin stoknya sedikit lah, ya kan? Nah, terus besoknya saya jual nih, saya ikutin turunnya dah. Ipok Hongko 105 saya jual, misalnya seperti itu. Penasaran, gila nih ada apa ya? Ternyata teman-teman tahu nggak? Begitu besoknya ada yang jual Gobantun, ada yang jual Siban. Ternyata yang tadi dia bilang barang kosong itu dibohongin, teman-teman, karena saya disuruh makan. Besoknya barang ini banjir seperti air bah, teman-teman. Dan singkat cerita, modal 100 juta akhirnya saya jual paksa semua, udah rugi iklan, sudah rugi biaya dan lain-lain sebagainya. Uang yang masuk cek 12, sorry putus ya. Nah, ya sorry. Nah, ternyata teman-teman barang yang tadi dia bilang nggak masuk,
bakal kosong 30 hari. Ternyata itu jadi air bah. Dan singkat cerita, uang modal cepet keo saya perlu ngesot jualan teman-teman, setengah maksa juga minta tolong jual apa segala. Ternyata saya cuma bisa dapat kembali uang 20 juta. Nah, itulah makanya saya mulai trauma dengan partnership. Ya, makanya begitu ditawarin Prudential, saya juga trauma, bener nggak ini apa segala ya kan? Makanya kenapa saya bilang Anda perlu orang yang mau jadi mentor kita, teman-teman. Mentor itu maksudnya gini loh ya teman-teman ya. Oh, mentor ini bukan yang mentor yang abal-abal, enggak. Seakan-akan dia menguasai materi, tapi sebenarnya dia cuma textbook doang gitu loh, bukan praktisi. Banyak kan kita hari ini dengar ya seperti itu teman-temannya. Maksud saya ada seorang mentor yang bagus adalah dia yang benar-benar berpengalaman di bidangnya, ya, dan dia terus-menerus mengasah skill dia di bidang itu. Itu yang namanya mentor. Jadi bukan cuma hanya belajar hari ini 1 tahun terus disebut mentor. Enggak, saya bukan seperti itu maksudnya. Karena ilmu dia kan berarti cuma ilmu 1 tahun yang lalu. Pengembangan ilmu yang baru pun berarti dia nggak tahu. Yang benar-benar the good mentor adalah orang yang memang ahli di bidangnya dan dia terus belajar mengasah keahlian dia di bidang dia tersebut. Dan dia bilang, saya mau ajarin Anda. That's the good business. Cuma ada nggak sih teman-teman, tolong di luar sana. Kalau saya hitung ada 2, 4, 6, 8, 9. Bisnis yang bagus menurut saya harus ada 9 kriteria ini. Ada nggak sih teman-teman pandangannya? Ayo, boleh sharing dengan saya? Ada nggak sih di luar sana 9 item ini ada semua? Yes. Saya udah cari 16 tahun ini teman-teman. Nggak ada. Yang ada bodong. Seakan-akan dia jadi mentor. Ternyata money game. Seakan-akan dia mentor. Pinter trading. Ternyata binomo. Afiliator. Banyak kan? Seakan-akan dia mentor, pinter trading, ternyata jual robot trading. Banyak kan? Jadi kalau saya boleh bilang ya benar kata Erikson. The only one ya cuma ada di Pro saat ini. Produk dan konsep, ayo kita bahas ya. Produk konsep tetap diperlukan. Kenapa saya ngomong? Nanti saya bahas. Ya, pangsa pasar masih luas, nanti saya bahas juga. Margin tadi udah saya bahas 30%. Modal nggak ada. Modal nanti saya juga akan bahas. Resiko kecil, fleksibel. Lu kerjain dimanapun. Saya hari ini ngomong cuap. Saya di Surabaya, Erikson di Jakarta. Fleksibel tuh teman-teman. Saya nggak perlu berangkat ke Jakarta, Erikson juga nggak perlu berangkat ke Jakarta. Anda prospek pun Anda juga nggak perlu mungkin tatap muka di pandemi ini. Terus disiapkan juga dengan metode cekatan. Dimanapun Anda bisa closing. Yang penting bukan di luar angkasa aja ya teman-teman ya, atau di luar negeri nggak bisa cekatan kita. Terus e-commerce, terus partnership dan ada mentor yaitu leader Anda. Leader Anda bukankah seorang mentor yang luar biasa bagi saya? Kenapa? Karena dia masih ada di bisnis ini. Dan dia terus mengasah skill-nya dia. Jadi kan ini adalah orang kompeten yang mau mengajak Anda. Cobalah teman-teman ya. Kita boleh setuju bersama nggak sih? Sebenarnya di dunia ini cuma ada 3 nilai tukar. Skill, uang, dan waktu. Anggap kalau saya hari ini berbisnis. Saya punya skill. Erikson punya uang. Ya, banyak nih teman saya, ada beberapa pengusaha yang kaya seperti ini teman-teman. Dia melirik ya, koncoku ini hebat, temenku ini pinter jadi tukang masak. Oke, karena saya nggak bisa masak, ya, karena saya nggak bisa masak, berarti saya nggak punya skill masak. Tapi saya merasa menyicipin skill dia untuk memasak bagus. Boleh dong, saya panggil dia. Friend, lu mau nggak sih partnership sama gua, kerjasama? Lu skill, gua modal. Lu waktu dan skill, gua modal. Pembagian profit 70 gua, 30% lu. Berarti konconya saya tadi, ya, katakan siapa deh, namanya Joni atau misalnya ya. Joni berarti kan dia memberikan 2 nilai tukar kepada untuk mendirikan bisnis saya, yaitu skill dan waktunya dia, dan saya mengeluarkan uang. Oke? Tapi kalau kita hari ini, teman-teman, Erikson rekrut agentnya. Saya kasih contoh nih. Bukankah Erikson membelikan 3 nilai tukar loh? Nah, kalau kita ngomong bisnis kan tadi ada sesuatu yang kita tukarkan untuk kepentingan bersama untuk membangun bisnis. Tadi teman saya memberikan 2, saya keluar uang. Berarti saya cuma keluar 1, sedangkan dia 2. Nah, sekarang Erikson rekrut agent hari ini. Sebenarnya Erikson ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dia beri skillnya dia. Uang tadi udah proven, memang walaupun bukan dari uangnya si Erikson, tapi kan dari skill ini untuk mencetakan uang, dan marginnya kan udah benar tercatat 30%.
Dan Erickson juga berikan waktunya dia untuk briefing Anda, ngajarin Anda. Berarti kan untuk melakukan investasi, Erickson sudah melakukan 3 hal. Dan agent hari ini, the good news is, nggak perlu keluarkan uang. Makanya modal kecil tadi saya bilang. Juga kita tidak tanya background-mu apa. Karena skill dari kita yang kita mau ajarkan. Erickson bilang, saya mau ngajarin kepada Anda. Mereka cuma kita minta satu nilai tukar dalam hidupnya, yaitu apa? Waktu doang untuk mau belajar. Kira-kira fair enough nggak sih, teman-teman? Ini waktu itu yang coba saya merubah pola pikir saya. Iya ya, gila. Yang ada dulu kan kita mau diajarin, wih gila nih leader, ngapain sih ngajarin gua, nanti dia dapat overriding apa segala. Nah, ini pikiran yang salah gitu loh, teman-teman. Sebenarnya yang benar adalah gila. Dia adalah seorang yang kompeten, mau ngajarin gua. Loh, gua di luar sana berusaha mencari orang kompeten, tapi gua nggak nemu. Loh, di Prudential ada leader gua di hadapan gua. Dia mau ngajarin skill dia selama belasan tahun atau berapa tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir, dan dia udah ahli di bidangnya, dia mau ngajarin ke gua. Masa gua yang lari? Kan konyol tuh kadang-kadang, teman-teman. Nah, ya analoginya, teman-teman ya. Nah, terus kalau kita ngomong produk nih, masih diperlukan nggak? Kita ngomong data aja, teman-teman ya. Saya nggak suka yang namanya katanya. Ya, katanya itu bisa kebanyakan sih bohong ya, katanya itu. Dan nggak ada dasar pembuktian yang bisa saya percaya. Saya nggak suka dengan katanya. Saya suka data, buktinya mana. Datanya dan buktinya. Kita ngomong mulai dari pangsa pasar, next slide, Ben. Next slide. Ini tahun kemarin nih, teman-teman ya. Kalau kita boleh lihat, tahun kemarin itu 1 dari 50 orang DKI Jakarta terpapar COVID-19. Ini data tahun kemarin. Oke. Sebelumnya bukan 1/50. Di Oktober di tahun 2021, teman-teman, itu 1/100. Oke ya. Di 6 Desember 1/75. Jadi dari 100 temen gua nih di Jakarta, dari 100 pasti 1 di Oktober datanya. Di 6 Desember data itu berubah. Bukan 100 lagi, tapi 75, 1 kena COVID pasti, teman-teman. Dan akhirnya di akhir tahun kemarin 2021 dari 75 turun jadi 50, teman-teman. Ya, jadi tambah mengecil. Jadi dari 50 orang pasti kena 1. Jadi kalau ada 100 temen gua, berarti udah bukan 1 lagi yang kena terpapar atau sakit, tapi udah pasti 2. Ya. Dan ternyata data ini diperbaharui dengan data tahun ini, teman-teman. Ya, tolong next slide. Waspada 1 dari 25 warga DKI sudah pernah terpapar COVID-19, teman-teman. Bukan saya yang ngomong, koran yang ngomong, datanya yang ngomong, bukan saya. Berarti apa, teman-teman? Ya memang kita tahu sih Omicron katanya sih ya nggak terlalu membahayakan. Ya toh, tapi kita nggak bisa ngomong seperti itu juga. Ada yang beberapa kasus kemarin yang saya dengar juga ya dari beberapa agent saya punya nasabah, walaupun dia terpapar Omicron, ya udah ada juga yang bye-bye juga ada. Nah, berarti kalau kita ngomong, teman-teman, kita nggak usah ngomong mereka nggak ada dulu lah ya. Tapi pada saat mereka kena COVID, saya nggak tahu lah kalau Anda di Jakarta bagaimana. Tapi rata-rata sih yang di sini ya, teman-teman ya, kalau dari 10 paling nggak 30% sampai 40% itu harus rawat inap. Saya nggak tahu kalau di Jakarta datanya seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat beberapa orang yang saya temui yang memang sakit ya, dan dari 10 ya 3 orang atau maksimum 4 orang itu harus masuk rumah sakit karena membawa gejala yang berat. Berarti kalau kita lihat, teman-teman, kita hidup hari ini di pandemi, yang mudah-mudahan habis ini menjadi endemi, teman-teman. Tapi kalau kita ngomong hari ini, kita hidup berbarengan dengan COVID. Dan kalau misalnya nanti dibalik sama pemerintah menjadi aturannya menjadi sebuah endemi, artinya endemi adalah bukan COVID-nya hilang, tapi pemerintah tidak akan lagi menyiapkan sebuah dana dan menyiapkan obat-obatnya buat kita. Berarti dianggap seperti penyakit biasa dan Anda tanggung sendiri. Berarti kalau kita boleh bilang, kebutuhan akan asuransi ini, tadi saya bilang produknya dicari orang nggak sih sekarang, teman-teman? Ini baru dari 1, kesehatan. Bukan gua yang ngomong, data yang ngomong. Tapi bagaimana sisa Anda melihat peluang ini? Anda bisa memberikan edukasi nggak kepada mereka semua? Kita memang paham asuransi diperlukan, tapi banyak orang masih juga, wah, nggak, belum. Tapi bersyukurlah kita di dalam COVID ini, teman-teman. Banyak orang yang dulu mengatakan, wah, nggak mungkin sakit. Hari ini mereka nggak berani mengatakan seperti itu lagi. Even Omicron hari ini dibilang enteng pun, banyak kok orang-orang yang dulu sudah saya prospek, tapi dia nggak mau beli, tapi ternyata dia lihat, ada yang kena masuk rumah sakit, habis 500 juta, 700 juta. Mereka yang kontak kita. Nah, inilah maksud saya, teman-teman, bahwa produk ini sekarang tambah diperlukan.
Dan berita bagusnya Prudential bukan cuma jual asuransi kesehatan. Anda banyak rider-rider yang atau produk-produk yang bisa Anda jual seperti sakit kritis, meninggal dunia, perwarisan dan percinta. Data berikutnya teman-teman, next slide. Bukan cuma hanya asuransi kesehatan yang diperlukan. Ini data di Jatim, saya nggak tahu Edison ya, teman-teman yang lain, saya nggak tahu di Jakarta, tapi di Jatim itu berkurang 50.000 penduduk teman-teman. Survei yang mengatakan ini, bukan saya loh ya, ini ada di Detik News dan di CNN. Jadi penduduk Jatim selama tahun 2021 kemarin teman-teman itu hilang berkurang 50.000 orang teman-teman. Jadi pindah alam. Ya, dan ini data yang besar nggak? Dan varian Delta salah satu penyebabnya. Apakah Omicron bisa menjadi varian lain? Saya nggak tahu. Tapi efek Delta ini menyebabkan 50.000. Berarti sebenarnya yang diperlukan orang bukan cuma hanya asuransi kesehatan. Anda harus bisa memberikan bagaimana nasib kalau misalnya terjadi ini kepada orang-orang. Berapa kewajiban anak yang harus kita siapkan pada saat kita nggak ada. Jadi data ini luar biasa, teman-teman. Ini baru satu penyakit loh, yaitu COVID. Apakah dengan adanya COVID, terus penyakit kanker, jantung, stroke, dan lain-lain, gagal ginjal, dan lain-lain hilang? Enggak, masih tetap ada. Jadi kebutuhan orang akan asuransi hari ini mulai bergeser, teman-teman. Kalau dulu mungkin dikatakan di nomor 25, hari ini saya katakan bukan di 25 lagi. Oke? Next slide. Dan data, teman-teman. Anda bilang, Wandi, pandemi, bisnis sepi semua. Pada bingung semua kok. Ya karena kita mungkin mendengar bagi yang tadi memang bisnisnya kena imbas. Tapi kita yakin teman-teman, di dalam dalam namanya dunia berputar, berubah. Yang dulu di atas mungkin di bawah. Yang dulu di bawah atau nggak ada kelihatan bisa di atas. Benar nggak? Tiba-tiba misalnya perubahan, tes masker. Siapa yang dulu pernah beli masker? Pandemi akhirnya pabrik masker tambah banyak. Berarti kan bertambah orang kaya lagi tuh teman-teman. Yang memang yang bisnis lain sepi. Terus dengan ada bisnis online, kita ngomong perubahan ini bukan cuma hanya di pandemi kok. Dulu mungkin kalau saya bilang, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, boleh saya ngomong itu Mangga 2. Sebelum pandemi, teman-teman. Sebelum ada online, begitu masifnya. Tapi begitu sudah ada online, Mangga 2 jadi apa hari ini, teman-teman? Dulu Glodok, saya kecil sering main ke Jakarta. Glodok itu pusat elektronik terbesar. Saya beli game Nintendo, saya beli game Sega dulu teman PS ke Glodok semua. Tapi hari ini Glodok jadi apa, teman-teman? Jadi perubahan itu bukan cuma hanya hari ini. Tapi janganlah kita melihat sebuah perubahan membawa hasil yang negatif dan kita fokus ke sana. Tapi ternyata di pandemi, walaupun negatif, COVID negatif pasti, teman-teman. Ya, kita jangan berharap positif COVID ini. Pasti negatif. Tapi ternyata data menyebutkan orang Indonesia bertambah 100.000, teman-teman. Jadi 100.000 warga RI punya tabungan di atas 5 miliar hari ini. Super tajir. Next slide, mungkin Anda bisa lihat. Dan saya akan buka nih. Jadi yang ngomong bukan saya ya, saya dapat data ini juga di koran yang sering saya baca, teman-teman ya. Total rekening di tahun 2020 Oktober, teman-teman, itu ada cuma yang di bawah ya, cuma 3.339 juta. Ternyata di tahun 2021 Oktober itu menjadi 384, naik 15%. Yang punya rekening nambah, teman-teman. Oke. Terus total simpanannya pun juga di Desember 2020 itu cuma ada 6.700 sekian triliun. Ternyata naik 12% di Desember 2021 menjadi 7.456 triliun, teman-teman. Jadi kalau kita boleh bilang di masa pandemi ini sebenarnya orang lebih banyak nyimpen duit nggak sih? Karena sesuatu nggak pasti toh. Mereka mau invest pun juga takut. Gimana bisnis ke depannya? Berarti mereka safety apa? Simpan di bank. Nah, kalau dulu Anda ketemu orang yang bisnisnya lagi running, Edison lagi prospek Mangga 2. Alasannya apa? Aduh, gua nggak ada duit deh, bisnisnya lagi gua puter-puterin. Nah, hari ini kenyataannya apa? Mereka nggak mau kembangin bisnis. Mereka takut. Berarti uangnya nyantol nggak di bank? Berarti kan Anda lebih mudah untuk prospek, Bang, teman-teman. Terus kalau saya ngomong, rekening dengan nilai 2-5 miliar, itu pun bertambah 5,3% jumlahnya. Yang mana dulu cuma ada 184.000, sekarang menjadi 195.000 something. Terus rekening dengan 5 miliar ke atas, teman-teman. Yang dulu cuma ada 110, hari ini ada 117.000.
Berarti ada ketambahan setahun 7.000 orang punya kekayaan di atas 5 miliar. Ini rata-rata 5M, padahal ada yang gocap M, ada yang cepet M, ada yang pego M. Kita nggak tahu. Terus hari ini dengan adanya perang Rusia dan Kroasia, ada dua kubu nih. Wah, gue pro Rusia, bro. Gue pro ini Ukraina. Sorry, salah ngomong, bukan Kroasia, Ukraina. Ya, whatever apapun yang Anda bela, ya toh. Tapi membuat apa yang naik, teman-teman? Emas naik nggak karu-karuan. Batu bara saya cek udah naik kurang lebih 25% sampai 30%. Minyak bumi juga. Nikel, timah, semua juga. Loh, berarti kan pada saat ini tadi terjadi kenaikan, di negara mereka berperang, tapi sebenarnya pedagang batu bara tambah kaya nggak, teman-teman? Tambang emas juga tambah kaya nggak? Pengusaha emas tambah kaya nggak? Inilah, jadi kita melihat itu jangan cuma di satu sisi, teman-teman. Hidup ini layaknya dua mata uang. Anda mau sisi ke negatifnya atau ke positifnya? Contoh, hari ini dolar naik. Bagi eksportir, haleluya. Iya toh? Dia jual kelapa sawit keluar sana, teman-teman. Biasanya cuma dapat misalnya satu kontainer 1.000 US. Kali harga dolar, katakan dulu rata-rata 12.000. Berarti kan dia cuma dapat 120 juta. Tapi begitu harga dolar naik jadi 14.000, berarti mereka bertambah kaya nggak sebesar 20 juta? Eksportir ketawa pada saat dolar naik. Importir nangis bombay, teman-teman. Karena nilai hutang yang dibayar harus lebih besar juga. Nah, jadi inilah enaknya, pangsa pasar yang luas itu Anda yang tentukan pangsa pasar Anda, teman-teman. Kalau memang nasabahmu memang grafiknya lagi turun, ya nggak usah kita prospek tuh, teman-teman. Anda tolong cari yang memang lagi grafiknya naik. Ini yang namanya saya bilang pangsa pasar luas. Kan asuransi bisa seperti itu. Tapi kalau saya jual voucher gimana, teman-teman? Saya jual orang yang butuh, ya toh? Benar nggak? Makanya marginnya kecil. Nah, ini makin besar, berarti tergantung fokusmu mau kemana. Ini loh, teman-teman. Jadi nggak salah kita nggak close, nggak salah, misalnya bukan salah nasabah nggak closing, salah kita menentukan sasaran. Lo orang lagi pusing, teman-teman, grafiknya turun, jangan mau bayar asuransi, bayar pegawai aja kagak bisa. Mangga 2 lagi sepi, nggak karu-karuan, Anda prospek. Toko aja terancam tutup. Nah, tapi bukan semua orang Mangga 2 juga bangkrut loh, teman-teman. Siapa tahu juga orang di Mangga 2 dia punya pandangan perubahan harus ada. Ternyata dia udah bisnis online, teman-teman. Ternyata jual-jualannya online. Nah, inilah. Jadi, tolong Anda fokus sendiri. Jadi, bukan salahnya kita nggak iso, nasabah nggak closing, enggak. Tapi salah kita yang menentukan pasar. Dan percayalah, teman-teman, ini data, bukan katanya. Sebenarnya di luar sana banyak yang kaya, teman-teman. Cuma kita yang nggak tahu. Oke? Next slide, Ben. Nah, tadi saya ngomong ya, margin nggak pernah turun. Ya, saya nggak ngomong yang ini dulu. Coba kalau kita lihat, teman-teman, ya. PGB dari dulu 30%. Dulu namanya PAA, teman-teman. Ya. Terus tahun kedua 30%. Terus komisi yang tadi saya bilang rata-rata memang sama 30%, kecuali yang 5 years, yang 5 tahun. Tolong cari bisnis di luar sana yang ada seperti ini, teman-teman. Kita hitung-hitung sama-sama seperti marketing kan sama-sama capek ya, teman-teman ya. Sama-sama harus belajar, cari nasabah, ya kan. Cuma ini yang buat saya puas. Kenapa jadi saya puas? Karena saya dapat akumulasi di sini, teman-teman. Saya nggak ngomong bisnisnya dulu ya, tapi kita ngomong ini loh, bahwa margin tadi yang besar, bener nggak tadi saya bilang? Jadi bisnis yang bagus kan tadi saya bilang marginmu harus gede. Terus modalmu kecil, resikomu kecil. Bener ya? Oke, saya nggak perlu bahas panjang terhadap komisi. Oke, ini Ben. Tolong next slide. Next slide. Nih, bonus ya teman-teman yang 40% juga bonus produksi, ya kan? 40% dari komisi tahun pertama Anda, terus Anda juga masih mendapatkan bonus konsistensi nih teman-teman, sebesar 45% dari komisi tahun kedua kita. Ya, saya juga nggak perlu bahas, berarti sebenarnya marginmu bukan cuma hanya 30% dan 25%. Masih ditambahkan ini lagi, teman-teman. Oke, belum lagi yang dengan hadiah jalan-jalan ya. Saya nggak bahas juga. Tolong next slide. Berarti ini menunjukkan bahwa komisi kita gede. Nah, terus tadi saya bilang, partnership-mu harus terpercaya, teman-teman. Bukan saya ngomong, tapi ini penghargaan 11 penghargaan Unit Link Award 2021 dari majalah Investor dan Indonesia. Jadi, partnership-mu ini udah branding-nya udah luar biasa. Semua orang udah tahu hari ini, Prudential adalah sebuah perusahaan asuransi yang menjadi top of the mind saat ini.
asuransinya, perusahaannya sudah. Cuma yang belum menjadi top of the mind adalah kita, para agent. Jadi tugas Anda hari ini bukan mengenalkan Prudential. Prudential nggak perlu dikenalkan. Mereka sudah ada tim branding sendiri. Di Instagram mereka ada prudential.id. Nggak perlu dijelasin. Nggak perlu Anda branding. Mereka udah pada tahu Prudential siapa. Sudah ada di top of the mind. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah kita ada nggak di top of the mind nasabah kita atau calon nasabah kita. Nah, gimana Anda bisa menjadi top of the mind kalau kita cuma punya berangan-angan, aduh, seandainya saya prospek dia, tapi Anda tidak pernah lakukan eksekusi. Apakah Anda berharap bisa terjadi yang namanya transformasi? Aku nggak ngomong, saya nggak ketemu orang, tapi orang itu mengenal saya sebagai agent Prudential yang luar biasa. Kan nggak mungkin tuh, teman-teman. Karena Prudential untuk dapat branding selama ini pun, itu juga dia lakukan loh, teman-teman. Saya cerita sedikit ya, teman-teman ya. Dulu waktu Suramadu belum jadi, teman-teman. Saya dulu kan dagang voucher. Dan kebanyakan nasabah saya adalah langganan-langganan toko saya, Edison. Nah, suatu ketika saya pergi ke Pulau Madura, teman-teman. Ya, ke Pulau Madura dulu nggak ada Suramadu. Nah, yang mana pada saat saya pulau ke Madura, berarti saya harus menyeberangi yang namanya Selat Madura itu tadi, teman-teman. Dan naik kapal, ferry. Nah, jadi kalau saya berangkat pagi itu, teman-teman, antri. Ini nggak seperti yang kita bayangin ferry yang di mana pada saat Anda dari Gilimanuk mau ke Tapang, ferry-nya banyak. Ini nggak, ini ferry-nya cuma satu, karena pintunya satu, dan Anda perlu gantian. Ya. Nah, singkat cerita, saya perjalanan ke sana kurang lebih karena nyebrang itu cuma 45 menit, tapi perjalanan kan jauh ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita pada saat saya sampai di tahun 2007 atau 2008 saya lupa. 2007 karena waktu itu belum ada Suramadu. Nah, saya sampai ke sana dan saya jelasin sama orang, kebetulan salah satu langganan toko saya, dan saya bilang, "Pak, Bapak pernah dengar Prudent nggak?" Tahun 2007 pada saat Anda sebut Prudent, orang Madura ngomong apa, teman-teman? Apa itu, Pak Andi? Pasta gigi ya. Brandingnya Prudential pada saat itu juga belum ada, teman-teman. Tapi sampai saat ini akhirnya dia lakukan bertahun-tahun. Inilah perlunya sebuah konsistensi. Hari ini sampai di pucuk manapun orang udah tahu Prudential, ya walaupun Anda singkat Prudent, ya udah mereka udah tahu. Ya yang ini ya, yang ada gambar perempuan pakai ikat kepala warna merah, dia mereka tahu itu asuransi. Tapi itu pun perlu konsistensi, saya bilang. Nah, hari ini adalah tugas Anda. Bagaimana Anda membranding diri Anda agar bisa menjadi agent yang terpercaya. Kita jangan pikir closing dulu, teman-teman. Karena yang namanya pertumbuhan itu bukan cuma hanya closing. Anda hari ini dikenal dengan cukup baik sama nasabah Anda, walaupun dia belum closing. Berarti Anda sudah bertumbuh. Dulu saya dikenal sebagai seorang pedagang voucher. Makanya kenapa saya bilang saya harus tutup. Saya nggak bisa dua perahu. Karena saya mau membuktikan bahwa saya serius di bisnis ini. Saya serius menjadi agent asuransi. Karena kalau kita dua, teman-teman, nggak mungkin orang bisa percaya 100% sama kita. Nggak mungkin lah. Dia akan mikir apa? Wah, ini benar serius nggak di sini? Sometimes kita terlalu mempertahankan yang lama. Maka tadi saya bilang, kalau yang lama udah nggak bisa dipertahankan, ya nggak salah dong. Karena ini bisnis. Saya tinggalin. Kan nggak ada salahnya. Karena bisnis yang lama udah nggak menjanjikan. Pekerjaan yang lama, maka tadi saya kasih. Apakah yang ini Anda inginkan? 5 tahun kerja dapatnya seperti itu. 5 tahun lagi ya seperti itu. Sampai Anda pensiun pun, ya Anda dapat apa? Jadi kalau yang lama udah nggak bisa dipertahankan, kita buang, teman-teman. Untuk apa? Karena untuk membranding diri Anda yang baru hari ini. Dan itu yang saya lakukan. Dan akhirnya hari ini, teman-teman, saya punya banyak agent, itu sebenarnya adalah partnership saya yang dulu langganan-langganan saya yang saya jadikan agent. Atau teman-teman saya yang sesama bisnis operator itu yang saya jadikan agent, teman-teman. Kita jadi partner hari ini di sini. Dulu kita mungkin sering lakukan bisnis ya, walaupun nggak ada kontraknya. Tapi hari ini saya membangun bisnis yang ada kontraknya. Ini yang saya bilang adalah pas ini kan dulu kan nggak ada. Hari ini dia beli sama saya, besok nggak beli ya saya nggak dapat apa-apa. Tapi hari ini kalau dia jadi partner saya dan saya mau ngajarin skill ini ya luar biasa di situ, teman-teman. Nah, berarti saya nggak bohong ya, teman-teman. Bukan katanya, tapi partnership-mu sudah terpercaya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa membranding diri Anda bisa terpercaya juga di mata calon nasabah Anda semua. Dan itu perlu waktu, teman-teman. Perlu waktu. Menerevel nggak didirikan dalam satu malam. Mereka perlu waktu juga untuk membangun itu. Membangun reputasi dan branding tidak didirikan dalam waktu satu malam, teman-teman. Tolong ingat itu. Jadi jangan kita fokus dengan hasil. Sebenarnya hari ini Anda lagi membangun sebuah fondasi yang luar biasa untuk mendapatkan sebuah kepercayaan daripada nasabah Anda. Oleh karena itu, teman-teman, Anda perlu yang namanya mentor. Kenapa? Next slide. Sebelum saya ngomong ke mentor, saya mau bahas, asuransi itu sebenarnya sama dengan bisnis yang lain, teman-teman. Hampir sama.
Cuma bisnis asuransi lebih luar biasa memiliki benefitnya. Apa? Coba, tolong next slide, Ben. Bedanya cuma di hal berikut, teman-teman. Anda tidak perlu develop dan inovasi produk. Setuju nggak? Anda nggak perlu. Sudah ada tim untuk develop. Sudah ada orang yang inovasi produk, namanya kalau di Prudential Pak Himawanda, itu tugasnya dia. Anda nggak perlu bingung. Nggak perlu bingung. Malah leader-leader yang luar biasa, sampai kita bisa diskusi sama dia. Kita kasih pandangan, Pak, ini loh, kompetitor ada seperti ini. Pak, ini unit link seperti ini, Pak. Kita perlu rasanya asuransi yang bentuknya tradisional hari ini, apa segala. Mereka yang pikir, bukan Anda. Bayangin, teman-teman, kalau Anda yang disuruh untuk mendevelop dan inovasi produk. Bayangin, apa nggak pusing 7 keliling kita, teman-teman? Saya dulu yang tidak perlu develop dan inovasi produk. Ya, itu saya pusing 7 keliling, teman-teman. Kenapa? Karena saya pusing ngurusin stok barang. Ya kan? Dan yang lain-lain sebagainya. Makanya nanti saya bahas satu persatu. Ya. Terus yang kedua apa? Bedanya cuma di hal berikut, sistem distribusi network marketing, teman-teman. Jadi bukan MLM itu salah, enggak. MLM adalah kepanjangan dari multi level marketing. Nah, sebenarnya di asuransi kan kita belajar yang namanya sistem distribusi. Sebenarnya di bisnis apapun juga ada distribusi. Cuma network marketingnya tidak sebagus hari ini. Contoh seperti saya dulu ya, teman-teman ya. Dari dealer, dari Telkomsel atau Telkom Fleksi, misalnya lari ke dalam dealer, saya dealer. Terus dealer, saya kasih lagi nih ke subdistributor. Subdistributor turun lagi ke reseller. Reseller mungkin toko-toko kecil. Reseller ke end user. Sebenarnya itu marketing nggak sih, teman-teman? Ada networknya juga nggak? Cuma networknya cuma hanya memburus yang namanya active income. Tapi hari ini, saya rekrut agent, ya kan? Saya kasih ilmu skill saya, waktu saya, ya kan? Tapi dia juga membangun bisnis dia, teman-teman. Dan pada saat mereka berkembang, makanya nggak salah kalau Edison memberi nama kantor ini Enrich Together, karena dia punya tujuan yang mulia, teman-teman. Dia mau mengajak Anda kaya bersama dia. Nggak salah itu. Ya, ini. Jadi di bisnis apapun sebenarnya ada marketing, ada networknya, teman, ada jaringannya. Cuma jaringan ini ngomong masalah active income apa passive income. Di Prudential kita bahas masalah passive income, teman-teman. Jadi selamanya di kontrak, ya dia agent kita, Anda rekrut agent, ya selamanya dia akan jadi agent Anda. Tapi kalau saya network marketing di luar sana, ya kan, dia bisa ngambil barang ke tempat lain toh. Suatu saat dia nggak cocok dengan harga saya, dia bilang, Pak, saya nggak mau jadi subdis Anda lagi karena Anda barang mahal. Ya udah, saya nggak bisa maksa dia. Hilanglah network saya lah. Padahal yang susah-susah kan dari saya, tapi karena harga dia bisa pindah networknya, teman-teman. Tapi di sini nggak mungkin bisa pindah. Ini luar biasanya. Ya, terus Anda tidak perlu pusing stok barang. Ya, saya dulu pulang, teman-teman, setiap 1 minggu sekali saya pasti pulang itu jam 10 sampai jam 11 malam, bahkan sampai jam 12 pernah. Kenapa? Karena seminggu sekali saya harus stok opnam, bukan sebulan sekali, teman-teman. Karena barang saya ini puluhan ribu. Bayangin kalau hilang satu, ya satu mungkin nggak masalah ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya selisih 10 biji, 100 ribu selisih 10, teman-teman, itu udah cetel, udah 1 juta. Lah gimana saya nggak pusing? Dan saya pernah punya pengalaman dulu ya, karena sumber daya manusia, kita jual namanya voucher dan kartu perdana kan ada expire-nya, teman-teman. Ya, mungkin kayak Anda jual barang supermarket, kan semua ada expire-nya ya. Nah, singkat cerita pada saat saya beli nih, kuartal pertama, katakan expire-nya ini misalnya di Juni 2022, katakan seperti itu, teman-teman ya. Nah, terus waktu saya dapat pesan lagi barang yang kedua, berarti kan expire-nya mundur Juli 2022. Nah, sebenarnya saya sudah mengatur bahwa stok ini harus bagus. Jadi barang masuk yang pertama ini harus dijual dulu. Gitu, teman-teman. Jadi barang yang kedua ini harusnya di belakang. Ya. Saya kloter ketiga berarti di belakang lagi. Karena kan masa aktifnya lebih panjang. Ternyata sama sumber daya manusia yang pegawai saya, namanya pegawai, teman-teman ya. Yang perintah saya tadi taruh di belakang, bisa di gudang, dia taruhnya di depan. Ya, berarti yang barang expire panjang dijual dulu nih, teman-teman. Ternyata yang belakang kan akhirnya expire toh. Atau misalnya sebelum expire begitu saya cek opnam, loh, kok ini Juni? Ya kan? Padahal sudah di bulan Mei. Ya berarti saya mau jual barang kan saya harus jual rugi toh, teman-teman. Nah, itu loh. Tapi hari ini Anda tidak perlu stok barang. Apakah pernah diperintahkan, Edison, Prudential lagi promo, tolong stok buku polis ya. Julius, Prudential lagi promo nih, tolonglah lu stok buku polis ya. Nggak ada, teman-teman. Benar nggak? Terus yang nomor 4 yang paling penting adalah tidak perlu ribet mengurus pajak. Hari ini pajak, teman-teman. 2009 saya udah pusing, apalagi sekarang. Tahun 2009, transparansi pajak itu nggak setransparansi ini, teman-teman. Data-data tidak sebagus ini.
ini untuk kita diketemukan sebuah pengemplangan pajak ya maksudnya ya. Tahun 2009-2010 itu masih jelek sekali teman-teman sistem perpajakan kita di negara kita. Tapi dengan periodenya Pak D. Jokowi berapa tahun terakhir ini kan diperbaharui terus. Dan yang saya dengar habis gini teman-teman, sistem MPWP pun juga akan dirubah, akan menjadi pakai NIK hari ini. Kalau saya baca di HPP Undang-Undang Perpajakan yang paling baru. Jadi habis ini ada aturan yang baru lagi teman-teman. Bayangin teman-teman, ya. Kalau Anda hari ini marginnya sudah kecil, terus Anda harus mengurus pajak. Dan pajak kita di mana-mana semua sama, teman-teman. Kalau untuk PPh pribadi, progresif, toh. Dan yang kita tahu hari ini juga sudah ada perubahan. Di atas 5 miliar, itu udah kena 35% progresifnya. Nah, bayangin, kalau kita juga harus mengurus pajaknya. Ini yang bikin saya pusing 7 keliling, teman-teman. Apalagi kalau kita dulu ya, ini baru PPh. Kalau saya dulu jual voucher, teman-teman, itu ada yang namanya PPN. Pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai itu maksudnya adalah pemerintah ini titip. Tiap kali ada penjualan, titip 10%. Nah, yang mana pada saat tadi kita pengusaha kena pajak, teman-teman, omset 4,8 M, berarti Anda harus menerbitkan PPN juga. Anda berhak menagih, gitu loh. Baru dibayarkan ke pemerintah. Yang jadi masalah adalah, banyak kita kan tidak tahu bahwa kita juga harus memungut PPN tadi sebesar 10%. Dan kalau ini tidak dibayar, yang menjadi tanggung jawab siapa? Anda, teman-teman. Bayangin. Jadi kalau misalnya PC ya, Anda 4,8 M, ya, tapi asuransi kan memang tidak ditambahin PPN ya, teman-teman. Tapi kalau Anda jualan yang lain setahun 4,8, sudah pasti harus ada PPN. Nah, itu loh ribetnya ngurus pajak. Tapi hari ini kan Anda nggak perlu pusing loh, teman-teman. Kenapa? Karena SPT Anda udah dipotong sama Prudential. Dan sadar nggak sadar, teman-teman? Coba Anda buka SPT Anda, ini kan bulan Maret nih kita suruh rapor pajak semua toh. Kenapa saya suka banget berbisnis di Prudential? Karena income saya 100 juta, katakan contoh seperti itu teman-teman ya. Tapi dasar pengenaan pajaknya bukan 100, melainkan cuma separuh karena kita masih pakai normal, karena kita dibilang adalah agen asuransi. Jadi pendapatanmu 100 teman-teman, sebenarnya yang dibayar pajak itu cuma 50 juta. Tapi apakah aturan ini juga berlaku untuk pengusaha di luar sana? Sorry, nggak bisa teman-teman. Ya di luar sana lu dapat 100, ya harus lapor 100, baru kena tarif progresifnya. Berarti kan kita lebih cepat kaya dong, teman-teman. Dan kita kenapa harus lebih cepat kaya juga? Dan kita berani show off, Anda beli rumah, beli mobil. Nggak apa-apa, karena Anda bayar pajaknya sesuai. Tapi banyak orang di luar sana, mereka kaya secara income, tapi mereka nggak berani terang-terangan. Kenapa? Karena mereka beli pakai nama orang lain. Banyak tahu kita dengar seperti itu, teman-teman ya. Dan itu udah nggak zamannya hari ini. Jadi bisnis Anda harus juga transparansi dalam teksis pajaknya, teman-teman. Jadi bukan cuma hanya Anda kaya, tapi Anda tidak bisa menikmati kekayaan Anda. Banyak orang di luar sana tidak bisa menikmati kekayaan. Kenapa? Karena dia bayar pajaknya nihil atau dikurangin. Nah, karena aturan pajak di Indonesia kan self assessment, teman-teman ya, mengaku sendiri. Nah, tapi banyak orang 100 ngakunya 1. Nah, pada saat dia ngaku 1 sih nggak masalah, teman-teman, setelah nggak ketahuan. Nah, tapi pada saat dia 1, dia udah pasti nggak bisa beli macam-macam. Begitu dia beli macam-macam kan udah nggak connect. Loh, beli dapatnya ngaku 1, tapi dia bisa beli rumah yang harganya 10, misalnya saya potong seperti itu ya. Kan nggak masuk akal. Tapi hari ini, Erison, Andi, misalnya, atau leader-leader yang udah punya income ratusan juta, dia mau beli apapun terserah, teman-teman. Karena lu udah bayar pajak. Dan cara nggak langsung, lu juga bangun negara kita dengan pajak kita. Terus apa lagi, teman-teman? Anda nggak perlu rancu dan pusing mengurus izin usaha. Ya kan? Nah, ini yang juga harus dirubah, teman-teman. Dulu kan kita buka usaha dulu baru ngurus izin. Ya kan? Anda beli properti banyak juga yang bermasalah. Kenapa? Karena mereka bangun dulu izinnya nggak ada. Ya, toh izin membangun bangunan IMB-nya nggak ada. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan adalah sebelum buka usaha, Anda harus punya izin usaha dulu, teman-teman. Ya, Anda buka restoran misalnya, Anda harus punya izin. Anda misalnya buka karaoke, Anda harus punya izin hiburan juga. Nah, selama izin-izin nggak ada, ya berarti Anda akan bermasalah dengan hukum. Misalnya Anda maaf juga ya, misalnya jual restoran, jual miras, itu kan ada izinnya semua, teman-teman. Jadi, tapi kalau kita di Prudential, izin usahamu apa? Cuma AAJI. Dan itu pun free, teman-teman. Anda nggak keluar uang. Ya kan? Terus operational cost Anda kecil, teman-teman. Anda bayar apa sih? Terus juga didukung regulasi pemerintah. Seperti apa dari contohnya? Normal kan pajak Anda dipotong 50%? Terus juga belum lagi dari regulasi yang didukung sama pemerintah apa? Penerima manfaat tidak kena pajak. Berarti kan regulasi mendukung Anda toh.
Kita belajar di negara maju, teman-teman. Asuransi jiwa di Jepang kalau nggak salah itu udah kena 60 atau 70% manfaatnya dipotong langsung sama pemerintah. Berarti kan regulasi pemerintah nggak mendukung, teman-teman. Atau dia melihat bahwa ini sebuah big opportunity, makanya tak ajakin. Tapi di sini karena bisnisnya lagi kecil, pemerintah pun mendukung regulasi ini. Dan yang paling penting Anda tidak pusing ngurus pegawai, teman-teman. Jadi kalau kita boleh ngomong, ya asuransi ini bisnis. Tapi bedanya di hal-hal ini tadi. Ini yang menurut saya sih, teman-teman ya. Oke, next slide. Next slide, Ben. Statement saya mungkin agak konyol ya, teman-teman ya. Jangan belajar dari kesalahan, buang-buang waktu soalnya. Ya, maksud saya apa? Banyak kita ini kan pada saat tadi kita terjun ke sebuah bisnis, teman-teman. Karena tadi nggak ada mentor, maka Anda harus trial and error. Ya dong, karena Anda nggak ada mentor. Contoh, Anda hari ini mau jualan kopi. Hari ini kan kopi lagi viral. Di mana-mana orang semua buka kopi. Dulu, tahun kemarin, boba. Ya toh? Tahu boba ya teman-teman, yang teh dari mana? Dari negara Taiwan atau apa, yang teh susu terus dikasih bundaran bulat-bulat mutiara. Ya, tapi hari ini tahun 2002, sejak tahun kemarin 2021, ya kan? Orang sudah banyak mulai melakukan yang namanya bisnis viral lah ya, bisnis kopi. Di mana-mana kita lihat orang buka kopi, buka kopi, buka kopi. Dan hari ini kalau Anda punya skill jualan kopi, saya yakin kalau Anda nggak ada mentor, berarti kan harus tahu tuh bagaimana produk Anda ini bisa diterima oleh pasar, ya kan? Nah, inilah yang sometimes adalah kita karena tadi trial and error, akhirnya kita buang waktu nggak sih, teman-teman? Ya, karena Anda nggak tahu sih sebenarnya komposisi yang bagus ini yang disukain sama orang ini seperti apa kopi susunya. Berapa takaran kopinya, berapa takaran airnya, kopi merek apa, jenis apa yang disukain sama orang. Ya kan? Terus gula arennya pun harus yang seperti apa, susunya pun merek apa, itu mempengaruhi semua loh, teman-teman. Menurut Anda enak, belum tentu buat orang enak. Nah, kita kan ngomong secara ordinary people, toh, sehingga produk kita bisa dijual. Nah, bayangin kalau Anda nggak punya mentor, teman-teman. Berarti kan Anda, wah, coba jualan ini, wah, kok nggak laku ya, coba lagi. Kok kurang ya, coba lagi, coba lagi. Tapi kalau Anda ada mentor hari ini, sama seperti di bisnis asuransi Anda belajar nggak sih dari kesalahan mentor Anda? Ini yang tadi saya bilang, teman-teman. Kalau Anda memang mau bisnis percepatan, ya di sini. Bisnis percepatan, ya selama bukan di asuransi, nggak masalah, teman-teman. Selama ada ketemu mentor yang tadi benar-benar kompeten, dan benar-benar mengasah skillnya, dan sampai saat Anda masih belajar ini pun, dia juga masih belajar untuk memperbaharui, memperbaiki, ya teman-teman, atau menambah skillnya dia. Itu yang namanya mentor. Nah, terus slide saya berikut, teman-teman, makanya kita jangan abaikan mentor, ya. Kedua-duanya nih, teman-teman. Lingkungan makanya ikut dominan untuk bisa menentukan kehidupan dan nasib kita berikutnya, ya. Kedua gambar ini, keduanya adalah anak laki-laki daripada seorang aktor binaraga, aktor laga juga dari Arnold Schwarzenegger, ya. Bedanya yang sebelah kiri dibesarkan oleh Arnold dan yang kanan dibesarkan oleh istri Arnold. Sama-sama seorang aktor, anak aktor, teman-teman. Tapi bisa kita lihat nggak sih? Hasilnya ini signifikan berbeda. Kenapa, teman-teman? Karena yang satu hidup dengan mentor yang memang sehari-hari binaraga, yang satu hidup dengan istrinya yang tidak kenal dengan dunia kesehatan. Ini contoh simple, contoh kecil, teman-teman. Berarti secara nggak langsung, si anaknya tadi lihat kan, bodinya hampir sama nggak seperti bapaknya. Karena dia melihat kan, dan sampai hari ini pun, yang tadi yang namanya mentor, si Arnold ini tadi, sampai hari ini pun dia masih menjalankan yang namanya hidup sehat. Pola makannya diatur, pola tidur, pola latihannya semua diatur, dan anak melihat. Dan anak akhirnya belajar. Jadi nggak, teman-teman? Tapi karena yang satu ini tidak hidup dengan bapaknya, ya berarti dia hidup di dunia lain. Di dunia dengan ibunya, dunia yang makan sembarangan, apa segala, teman-teman. Dan ini hasilnya. Sama seperti Anda hari ini. Jadi kalau Anda ada mentor hari ini, yaitu leader Anda, big applause dong buat leader Anda. Dan 2 slide terakhir saya, teman-teman. Ini video agak lucu, coba Anda dengerin. Judulnya Why You Need a Good Teacher. Karena banyak orang di luar sana yang seakan-akan berusaha menjadi guru Anda. Sebenarnya dia bukan guru, teman-teman. Dan parahnya kalau kita mempercayai seorang yang tadi bukan cocok jadi mentor kita, mereka nggak ahli dan tidak kompeten di bidangnya. Bukankah Anda akan menjadi seperti ini, teman-teman? Coba tolong ditampilkan, Ben. Number one, tire. 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 Pure. 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 Scales. Scales. Scales.
Huse, huse, hole, hole, fire, 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 fire. Number one, tire. What I'm thinking is that we need this election to be they happen that when the Americans, you see, the Americans they want to do their elections. What? Americans, you see, the Americans they want to do their elections. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. You know what I'm saying? Agak lucu ya teman-teman ya. Nah, cuma inilah, saya berpesan banyak orang di luar sana seakan-akan akan berusaha menjadi mentor Anda. Tapi pertanyaannya apakah memang benar-benar dia seorang mentor yang bagus, seorang guru yang bagus, dan memiliki kompetensi yang memang tadi dia mau ajarkan kepada Anda. Si Joni kecil nggak tahu teman-teman, apa yang tadi diajarkan benar apa salah, nggak tahu. Kita mungkin kita menangkap itu sebuah kekonyolan karena kita tahu itu salah. Tapi seorang Joni kecil ini layaknya Anda yang tadi di luar sana ketemu orang yang mau ngajarin, tapi sebenarnya yang diajarin tuh nggak benar. Ya sama seperti ini tadi kan teman-teman. Tapi di Prudential saya yakin, leadermu yang hari ini sudah mengajak Anda ke bisnis ini, mereka adalah orang yang sudah membuka jalannya teman-teman. Mereka udah masuk dan mereka udah tahu bahwa ini loh bisnis yang luar biasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka berusaha memberikan semua 3 nilai tukar itu tadi. Saya ulangin sekali lagi, 3 nilai tukar di dunia cuma ada 3. Skill, uang, dan waktu. Leader Anda udah siap kasih itu kepada Anda semua. Dan mereka cuma berharap apa? Mereka bukan berharap 3 diganti 3, enggak. Bayangin, 3 cuma diharap ganti 1. Leadermu kasih skill, waktu, dan uang dari versi Prudential, dan mereka cuma minta nilai tukar 1 dari Anda. Mereka nggak minta uang Anda. Spesial uang pun mereka nggak akan minta. Mereka juga nggak minta skill Anda. Mereka cuma minta waktu Anda. Bukankah kalau Anda di luar sana, Anda bahkan harus memberikan 2 nilai tukar, at least teman-teman. Anda punya skill dan Anda punya waktu. Sama seperti tadi kan. Contoh teman saya, dia punya uang, dia tahu orang itu pintar masak, ya dia bilang, skillmu dan waktumu tak minta. Ya, aku kasih modal, 30% buat kamu dan 70% buat saya. Tapi 2, teman-teman. 2 nilai tukar. Dan hari ini, teman-teman, Anda memberikan cuma 1 nilai tukar. 1 nilai tukar toh. Saya ulangi, cuma 1 nilai tukar yaitu waktu Anda. Tapi margin profit terbesar sih yang menikmatin siapa sebenarnya? Anda, teman-teman. Kenapa? 30%. Plus lagi 40 dan 45%. Bukankah itu kalau kita ngomong bisnis, ini sebuah tawaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Belum lagi ada bonus yang lain-lain, bonus MDRT. Dulu zaman saya nggak ada MDRT, teman-teman. Bonus MDRT cuma baru 3-4 tahun terakhir ini kok. Prudential pun dengan masifnya kasih lagi ke kita. Makanya kalau kita udah ada di suatu jalur yang tepat, jadi agen asuransi, pebisnis asuransi, dan kita masih di level-level itu aja tidak ada peningkatan. Makanya tadi level up, teman-teman. Dalam hidup kita level up. Ya. Saya tahu mungkin ada tahun ini pencapaian, teman-teman. Ya, ada yang promosi atau start club. Nah, tapi jangan di level itu, karena hidup ini perlu naik, teman-teman. Anda menuntut kepada anak Anda tiap tahun harus naik kelas. Kita di sini malah nggak naik kelas, malah segitu aja. Kenapa? Karena kita memiliki pola pikir dan sudut pandang yang salah. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa merubah, karena itulah pikiran saya pertama, teman-teman. Sebelum saya bisa mengubah pola perilaku saya, yang harus saya rubah adalah bagaimana pola pikir saya harus rubah dulu. Setelah pola pikir, sudut pandang saya. Nah, ini yang tadi saya alami dulu sebenarnya, ini saya coba bikin versi terbarunya, materi terbarunya, dan ini yang saya gambarkan kepada Anda semua. Tapi sebenarnya semua materi ini adalah semua pertanyaan saya dulu yang lalu, teman-teman. Dan saat terakhir saya, kalau kita mau kerja bisnis, to-do list, teman-teman. Apa? Anda mau planning apa, mau merit, mau pesta, apa segala kan kita harus to-do list ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong to-do list, right partnership, betul? Prudential right partnership, leadermu juga right partnership, right market. Tadi 5 fakta mengatakan bahwa di masa pandemi yang 2 tahun ini, orang tajir tambah banyak. Pasar yang benar nggak, teman-teman? Waktunya, right time, benar sekarang, karena orang sekarang lagi butuh produknya kita. Terus right product, pasti. Tadi kita udah bahas, ya kan? Right profit, marginmu gede, betul nggak? Right place, Anda udah ada di Enrich Together. Wes, udah tempat yang benar, teman-teman. Anda udah di Prudential, di sebuah agensi yang besar juga, Enrich, itu udah right place.
Dan right mentor yaitu leadermu, Pak. Dia udah mau kasih 3 nilai tukar dan Anda cuma kasih 1. Pertanyaannya, saya tanya kepada Anda semua, ada 64 orang yang hari ini sisa peserta, teman-teman. Saya tanya, Anda the right person nggak? Semua akan percuma, right partnership, market, time, product, profit, place, mentor, semua akan percuma kalau Andanya yang nggak tepat. Tapi saya yakin, hari ini Anda juga semua adalah the right person, teman-teman. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh saya balikin ke moderator. Waduh, luar biasa ya, Ko Andi ya. Ini right person, hebat nih. 3 faktor, tapi uang, skill, dan waktu ya. Keren ya, teman-teman ya. Waduh, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kita ada kasih pertanyaan di floor 3 pertanyaan. Tapi sebelum gue baca ke floor, sambil Anda ketik kalau ada yang mau nanya. Pak, Ko Andi kan seorang pengusaha. Waktu lu menjalankan industri asuransi di 2006. Koreksi ya kalau gua salah ya. Oke. Nah, di Tepatnya 2000 2007 mulai jalan, Son. Hah? 2006 gua belum jalan. 2006 ya gua Tanya cuma doang. ya 2006 ada waktu ya gua coba prospek, tapi sebenarnya tidak menjadi sebuah kewajiban. Ada gua jual, nggak ada pun nggak. Makanya omset gua cuma cepet tiao. Jadi gua sekarang aja udah bisa dapat cepet tiao, tapi zaman dulu ya. Jadi gua benar-benar fokus itu 2007 sebenarnya. Oke, 2007 usaha belum drop ya. Kalau tadi gua salah inget 2009. 2007 kan memang margin gua turun, tapi gua bisa gedein di omset. 2007 Moskow dapat ya? 2007 gua dapat Moskow, dapat Saklek pada saat itu. Oke. Nah, pertanyaan gua gampang kok. Waktu pertama kali jalan di industri asuransi, seorang pengusaha gengsinya ada nggak? Oh, ada dong. Pasti ada, Son. Pasti ada. Gengsinya kayak apa kok? Gengsinya ya, waktu itu ya, gue pikir. Kalau dulu kan orang yang butuh cari gua toh. Barang gua pokok yang murah kan orang cari gua. Ya kan? Nah, ini kan gua yang harus ngomong, gua jual asuransi nih. Dan gua juga sebagai seorang pemilik bisnis, gua harus ketemu orang lagi. Dan gua tapi cerita ya, teman-teman. Tadi gua di depan belum cerita. Ada satu fase gua pernah ngambek ibaratnya, friend. 6 bulan gua nggak jual sampai sekali. Kenapa? Karena akumulasi, Pak. Lu bayangin ya, dulu pernah, gua ini kan bos ya, ibaratnya kan. Gua pernah ke kantin nih, di WTC kan kita makan siang, kantinnya kecil nih, ya kan. Saking dulu mungkin agen asuransi itu begitu jadi momok yang menakutkan, tapi gue yakin hari ini enggak, Pak. Karena mereka butuh kita pasti. Dulu kan kita mengedukasi ini kan susah. Lu bayangin ya, Son ya. Seorang gua, waktu baru masuk ke kantin, ada 3 orang temen gua, friend, lagi makan. Makanannya belum keluar, baru ada kopi sama teh panas. Waktu itu gue masih ingat harinya hujan. Kenapa masih ingat sampai ada di kepala gue masih sampai hari ini? Karena gue ingat gelasnya itu masih keluar asap, friend. Masih panas toh. Keluar asap kan menunjukkan tehmu sampai kopimu kan panas banget. Dan gue dengar namanya kantin kecil, dia ngomong, salah satu dari teman gue ngomongnya gini, cepetan yuk, Andi. Terus teman yang satu ngomong, kenapa emang ada Andi? Agen asuransi. Nanti lu di prospek, cepet kita pergi. Dan waktu itu tau nggak apa? Minuman teh dan kopinya cepet-cepet langsung dihabisin, friend. Dan dia bilang sama pemilik kantin, gue nggak jadi makan, tolong antar ke toko gue. Nggak jadi makan dia, friend. Gue akhirnya membayangkan, gila, profesi gue kok menakutkan gini ya, seorang bos tuh. Nah di situ makanya gue mulai mikir, loh kenapa ya, ada apa? Nah tapi gue belum patah arang waktu itu, friend. Cuma yang bikin gue patah arang akhirnya gini. Gue pernah prospek janjian, dia bos gede. Gue waktu itu cuma ada 3 toko, dia udah punya 10 toko. Nah, namanya gua mau prospek kan gua telepon dong. Misalnya, halo Ko, misalnya namanya Joni. Halo Ko Joni, apa kabar? Oh, gua nanti mau mampir ya tempat lu ya. Loh, ada apa? Gua ada Kangtao. Gua mau tawarin sesuatu buat lu dan gua yakin ini pasti bagus banget buat lu. Nah, kebetulan gua kan dulu namanya presentasi kan cuma 1, teman-teman. Kalau hari ini kan variabelnya banyak banget ya, kita bisa presentasi apapun. Dulu gua cuma rekening A, rekening B. Begitu gua baru gambar rekening A, rekening B, teman-teman. Kertas gua diambil. Ya, diacak-acak dan dibuang ke sampah. Dan itu dilakukan di hadapan seluruh pegawai toko dia, yang mana kan derajat gua sebenarnya lebih tinggi daripada pegawai toko dong. Dan di situ gua makanya mikir, gila. Ini gua sugih pun cuma kok harkat dan martabat gua kok bener-bener jatuhkan. Dan akhirnya gua mandek 6 bulan, friend. Jadi kalau lu bilang semua ini mulus ya, layaknya jalan tol itu omong kosong. Makanya tadi saya bilang jangan fokus dengan hasil. Sebenarnya lu lagi bertumbuh kok di sini. Tapi di situ akhirnya saya dalam waktu 6 bulan saya berpikir. Saya ambil sebuah kertas, dan ini juga saran buat teman-teman. Kalau hari ini Anda galau, itu wajar teman-teman, karena hatimu hati manusia, bukan robot. Kalau robot kan nggak ada rasa ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda hari ini bingung, ya makanya Anda harus tanya ke mentor. Tapi kalau misalnya Anda juga gengsi dengan mentormu, ambillah kertas kosong teman-teman. Ini yang saya lakukan dulu, dan saya ambil
Kalau saya berhenti dari Prudential, minusnya apa? Kalau saya terus dari Prudential, plusnya apa? Yang tadi saya tulis itu plusnya, teman-teman. Makanya tadi saya bilang, ini materi saya dulu waktu saya galau, ini mikir. Gila, kalau saya galau hari ini, bukankah kemarin saya bilang saya ada masalah? Dan solusinya kan sudah di sini. Lah kenapa saya udah dikasih solusi gara-gara satu oknum ini, saya akhirnya membuang yang sudah saya bilang ini bagus. Kita kadang-kadang terlalu baper sih, teman-teman. Sebenarnya Tuhan udah kasih jawaban, ini loh jawabannya. Tapi karena lu ternyata baper, seakan-akan bisnis ini bukan jawabannya. Lu balik lagi ke zaman yang dulu, teman-teman. Dan nggak selesai-selesai. Jadi kalau Anda lagi galau hari ini, tolong Anda, teman-teman, yang tadi saya bilang, ada nggak bisnis punya 9 item kebagusan itu tadi? Jadi bisnis yang bagus sebenarnya harus mengandung 9 unsur. Kalau memang ada, ya sudah. Anda ya terserah. Tapi selama ini 16 tahun, saya belum nemu ya, teman-teman. Saya belum nemu. Keren ya. Jawabannya jadi intinya menurut Ko Andi ada bapernya itu dilawan oleh tujuan datang ke industri asuransi. Betul. Kan maka tadi saya bahas, kita tujuan datang karena kan tadi kita sebenarnya ada masalah. Bisnis saya mulai drop. Margin saya walaupun belum tutup tapi mulai drop. Marginnya kecil. Lah berarti saya harus cari margin yang besar apa? Lah berarti kan sudah dikasih jawaban. Belum lagi yang masalah 9 tadi. Dan saya yakin mungkin teman-teman juga pasti ngalamin hal itu, dijanjiin PHP. Aduh, zaman sekarang mah PHP mah wajar ya, teman-teman. Bener nggak? Saya bilang itu bukan PHP sih sebenarnya. Mereka mungkin juga masih ragu dengan kita. Jadi sometimes kita jangan cari blaming di luar sana lah. Coba kita introspeksi diri. Apa yang sudah Anda lakukan ini udah 100% nggak? Apa yang sudah Anda lakukan ini udah totalitas belum? Sometimes Anda berharap orang begitu Anda sekali prospek, dia langsung beli. Ternyata Anda masih punya job desk di luar sana. Lah gimana orang mau dapat trust-nya? Makanya kenapa waktu saya bilang saya mau tutup, saya tinggalkan benar-benar dan saya jual, teman-teman. Jadi toko saya tutup, terus Telkom Fleksi masih menguntungkan, teman-teman. Tahun 2009 Telkom Fleksi bukan bangkrut, masih ada, masih bisa jualan. Tapi saya bilang sama teman saya, kok saya udah nggak fokus di bisnis ini, walaupun saya cuma dapat saham 33% karena kita waktu itu komisi 3 orang, cuma saya nggak enak kalau saya nggak kerja. Dan saya jual waktu itu perusahaan saya, teman-teman, haknya. Jadi di total valuasi ada berapa, kali 33% uang saya tarik. Banyak orang yang ngomong, gila lu di perusahaan untung nggak dijual. Sekarang saya balik tanya, kalau nggak untung, lu lagi rugi, lu mau jual, siapa yang mau beli? Loh ini kan dua sisi mata uang kan? Tapi apa yang saya lakukan, saya nggak nyesal, teman-teman. Kenapa? Begitu saya jual tahun 2009, ternyata 2011, coba kita searching di Google, si DMA dicabut, gelombangnya mulai kapan tahunnya? 2011. Kalau saya jual ternyata izinnya diambil, nggak boleh lagi ngasih DMA, semua lari lagi kayak GSM. Jadi inilah teman-teman, kalau Anda sudah percaya di sini, cobalah, yakinlah. Karena belum tentu yang Anda pertahankan itu lebih bagus. Siapa tahu memang ini sudah di answer-nya. Anda dikasih susah di sana, biar lu meleng tau ibaratnya, biar Anda sadar, iki lo, wis, gak bisa diteruskan lagi. Ayo putar balik cepet, ayo ganti haluan lagi. Jadi tolong pada saat Anda baper, ya kan? Ya makanya kenapa Anda perlu mentor, teman-teman. Mentor Anda adalah orang-orang yang tadi juga sebenarnya sudah mengalami baper-baper itu tadi kan. Mereka mengalami masalah, tapi mereka bisa survive dan ada eksis sampai hari ini. Berarti Anda harus bertanya nggak sih? Itu aja. Dan itu for free. Gua nggak yakin Erison hari ini bilang kalau ada salah satu agennya bilang, lu kalau mau konsultasi sama gua 1 jam gue peceng lu. Gak mungkin, gua nggak mungkin dengar kalimat itu deh. Berarti semua kan all for free ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bilang, oke, jadi kalau misalnya Anda baper, udahlah, balik lagi ke mentor. Kalau Anda nggak yakin juga, oke, ambil kertas kosong. Pertimbangkan untungnya apa kalau Anda stop, ruginya apa kalau Anda stop. Saya yakin lebih banyak ruginya, teman-teman. Oke, keren ya. Jadi jawabannya adalah kembali ke waktu tujuan awal, baper akan hilang ya. Iya, betul. Kok pertanyaan dari Floor. Ya. Dapat 50 juta per bulannya kapan kok? 50 juta per bulan berarti udah mulai tahun 2010 udah mulai dapat, Son. 2010 karena 2010 gua promosi jadi SUM. Yes. SUM ya. Yep. Jadi dengan tanpa modal bisa menyamakan yang pakai puluhan miliar ya kok? Betul. Oke.